Bab 901 menghapus semua karma. Di planet Suzaku di Istana Kekaisaran Dinasti Wang Agung, semua anggota klan Wang berkumpul di alun-alun. Mereka semua berlutut di tanah, dan ekspresi mereka berubah antara kegembiraan dan ketakutan. Itu benar-benar sunyi. Di depan mereka adalah Imperial Ancestral Hall. Ada tablet yang tak terhitung jumlahnya tergantung di aula. Namun, itu tidak mewah dan malah sangat sederhana. Wang Lin sedang berdiri di dalam aula leluhur dan sedang melihat nama-nama asing di setiap token. Akhirnya, dia melihat tablet di bagian atas yang bertuliskan, Leluhur Wang Zuo. Wang Lin diam-diam merenung saat adegan Wang Zuo dari belakang kemudian melintas di depan matanya. Sekarang setelah dia kembali, mereka dipisahkan oleh surga. Wang Zuo memang telah memenuhi janjinya kepada Wang Lin. Dia mengizinkan Wang Lin untuk berkultivasi dengan damai sementara dia menjaga keturunan keluarga Wang sampai umurnya berakhir. Wang Lin menghela nafas. Dia merasa planet Suzaku sangat asing saat dia kembali kali ini. Bahkan ketika menyangkut keturunannya sendiri, dia tidak merasakan kasih sayang terhadap mereka. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah melankolis dan sakit di hatinya. Dia tidak bisa menemukan sedikit pun kasih sayang di antara orang-orang ini. Untuk pertama kalinya, dia secara pribadi merasa bahwa perjalanan waktu seperti sungai kejam yang menghapus semua kenangan indahnya di masa lalu. Di luar aula leluhur, keturunan keluarga Wang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Detak jantung mereka semua dipercepat saat mereka dengan hati-hati melihat leluhur yang tidak dikenal namun akrab. 8 tetua berada di depan semua keturunan keluarga Wang, dan mereka juga berlutut. Saat mereka diam-diam melihat Wang Lin, seolah-olah mereka bisa merasakan usia dan kesedihan darinya. Pandangan Wang Lin turun mulai dari tablet atas dan kemudian jatuh ke salah satu tablet. Tablet ini bertuliskan, Leluhur Wang Yu. Wang Lin memiliki kesan samar yang sama tentang nama Wang Yu. Kembali ketika klan abadi yang terabaikan berperang dengan Suzaku, mereka menangkap anak-anak kecil yang bisa berkultivasi. Salah satunya adalah Wang Yu. Kehidupan anak itu juga berakhir, kesedihan di sekitar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia merasakan emosi yang sangat kompleks di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Melihat ke belakang, berlalunya waktu telah menyebabkan segalanya berubah. Sangat sulit untuk menemukan bahkan satu orang yang dia kenal. Saat dia merenung, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula leluhur. Melihat orang-orang yang berlutut di alun-alun, meskipun mereka semua mengandung garis keturunan, dia tidak merasa mereka adalah saudara. Kalian semua sekarang sendirian. Tidak ada lagi pembudidaya yang akan terlibat dengan dunia fana. Adapun dinasti Wang Agung, jika ada yang memiliki keterampilan, maka Anda dapat menyimpan warisan selama ribuan tahun. Jika kalian semua berkepala dingin dan kejam, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Meskipun hal-hal sebelumnya adalah karena kalian semua dipengaruhi oleh kebencian, dinasti ini dipenuhi dengan kesedihan. Jika ini disebabkan oleh keluarga Wang saya, maka Anda semua seharusnya adalah warga sipil. Petik 2. Setelah berurusan dengan karma keluarga Wang, Wang Lin dengan dingin melihat semua keturunannya dan kemudian melambaikan lengan bajunya sebelum terbang ke udara. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti. Lei Ji setinggi 30 kaki juga mengikuti. Setelah Wang Lin pergi, alun-alun itu benar-benar sunyi. Setelah waktu yang lama, 8 tetua berdiri dengan ekspresi suram. Mereka tanpa ampun memandang sekeliling orang-orang di sekitarnya dan salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kami salah membuat marah leluhur kami. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada undang-undang klan baru, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Petik 2. Wang Lin bergerak di antara langit dan bumi. Setelah berurusan dengan keturunannya, kesedihan di hatinya tidak berkurang. Dia berjalan ke Cloud Sky Sect. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Dia melihat kelabang sepanjang ribuan kaki dengan cepat terbang di udara dengan beberapa pembudidaya di punggungnya. Salah satu pembudidaya memiliki udara surgawi. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki pedang di punggungnya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan pakaian pria itu berkibar dan membuatnya terlihat anggun. Master Sekte Huanglong. Ketika Wang Lin melihat orang ini, matanya langsung menyipit dan bersinar. Potret yang dia lihat di tanah roh iblis segera muncul di benaknya. Lipan itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata di atas cakrawala. Namun, Wang Lin bisa dengan jelas merasakan tatapan menatapnya dari belakang kelabang. Little Fellow tidak buruk. Tawa kecil memasuki telinga Wang Lin mengikuti tatapan itu. Tawa itu memudar dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin sedikit mengernyit dan melihat kemana kelabang menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menuju ke Sekte Cloud Sky. Seluruh masalah ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Taiyan masih duduk di alun-alun menunggu Wang Lin di Cloud Sky Sect. Dia tahu Wang Lin pasti akan datang ke sini.
Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Kultivasinya telah menurun ke puncak tahap akhir dari formasi jiwa dan tidak bisa lagi menerobos kembali ke transformasi jiwa. Dia perlahan menghabiskan seluruh umurnya. Awalnya, dengan kualifikasinya dan pencerahan Wang Lin, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, kecelakaan terjadi 100 tahun yang lalu, tetapi kecelakaan itu atas kemauannya sendiri. Pada hari ini, seseorang perlahan muncul di langit di depan Taiyan. Wang Lin melangkah keluar dan melihat pemandangan yang familiar, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Taiyan. Pada saat ini, Taiyan berdiri dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hormat berkata, Taiyan menyapa dermawan. Wang Lin dengan tenang bertanya, di mana Zhou Ru? Taiyan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah diam-diam merenung sejenak, dia tersenyum kecut. Anak itu, Zhou Ru, meninggalkan planet Suzaku 100 tahun yang lalu. Wang Lin memandang ke langit dan kemurungan menjadi lebih kuat. Dia menghela nafas saat dia melihat ke arah Taiyan dan berkata, itukah alasan mengapa umurmu berakhir dan kultivasimu menurun? Taiyan diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Tidak mungkin bagi Zhou Ru untuk meninggalkan planet Suzaku dengan kultivasinya. Untuk membantunya memenuhi keinginannya, dia telah menggunakan hidupnya sendiri bersama dengan bantuan Zhou Wutai dan sejumlah besar giok langit untuk membantu Zhou Ru baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Omong kosong. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Taiyan tetapi tidak mengatakannya lagi. Dia menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok langit terbang dan mulai melayang di langit. Kemudian tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kehampaan. Suara letusan bergema sementara sejumlah besar batu giok langit runtuh. Energi spiritual surgawi yang padat terkondensasi menjadi bola di tangan Wang Lin. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Memegang bola energi spiritual surgawi, Wang Lin menekannya ke tubuh Taiyan. Tubuh Taiyan gemetar. Dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan lebih banyak giok langit dan membuangnya sampai membentuk bukit kecil di alun-alun. Wang Lin berbalik dan berjalan ke udara. Kultivasi Anda menurun karena Zhou Ru. Ini adalah penyebab karma. Sekarang saya membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Ini adalah efek karma. Adapun batu giok surgawi ini, anggap saja itu terima kasih saya karena telah merawat keturunan keluarga Wang saya. Mulai sekarang, jangan repot-repot dengan urusan keluarga Wang saya, berkultivasi dengan damai. Petik 2. Tubuh Taiyan sangat gemetar. Saat energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya, kultivasinya dengan cepat pulih. Dia mengangguk ke arah sosok Wang Lin yang menghilang. 9 sinar cahaya menerobos langit dan dengan cepat jatuh di depan Taiyan. 9 pedang itu mengeluarkan semburan energi pedang yang kuat yang menyapu area itu. Aku menghadiahkan pedang ini untukmu. Suara Wang Lin sepertinya datang dari kehampaan yang jauh. Itu seperti awan halus. Setelah berurusan dengan karma di Cloud Sky Sect, Wang Lin terbang ke langit. Ikan yin dan yang muncul dan perlahan berputar di atas kepalanya. Setelah berurusan dengan karma keturunannya dan sekte langit awan, pemahamannya tentang karma tiba-tiba meningkat. Pencerahan di wilayah saya adalah fokus dari langkah kedua. Menurut ranah karma, segala sesuatu yang memiliki sebab karma pasti memiliki akibat karma. Hanya karma lengkap yang dapat membentuk sebuah siklus, dan hanya dengan menyelesaikan siklus yang tak terhitung jumlahnya saya dapat benar-benar menyelesaikan karma saya. Saya tidak menyangka bahwa saya kembali ke planet Suzaku akan sejalan dengan ini. Wang Lin menghela nafas dan menutup matanya. Perasaan ilahinya menutupi seluruh planet. Domain karma, saya harus membayar kembali semua yang telah membantu saya. Saya harus menutup semua karma dengan mereka yang telah saya rugikan, sambil merenungkan, perasaan ilahi Wang Lin seperti badai yang terus menyebar ke seluruh planet Suzaku. Tidak lama kemudian, perasaan ilahi Wang Lin ada di mana-mana di planet Suzaku. Planet Suzaku, negara budidaya peringkat 5 Zhao, Sekte Hehuan. Seorang wanita cantik sedang duduk di sebuah gua yang sedang berkultivasi di gunung belakang Sekte Hehuan. Tempat dia berkultivasi adalah tempat khusus untuk anggota sekte dalam dari Sekte Hehuan. Tempat ini memiliki energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada di luar. Saat dia sedang berkultivasi, tawa kecil datang dari luar gua. Kakak muda Zhang, jangan lupakan janjimu. Karena saya membiarkan Anda berkultivasi di gua saya selama 1 bulan, Anda harus menjadi mitra kultivasi saya selama 3 hari. Hanya 4 hari lagi sampai 1 bulan berlalu. Suara ini dipenuhi dengan maksud untuk menggoda. Setelah tertawa, suara itu berangsur-angsur hilang. Wanita itu membuka matanya dan mendesah. Dia adalah murid luar dari Sekte Hehuan. Energi spiritual di luar terlalu tipis untuk mencapai lapisan ke-9 Ki kondensasi. Dia hanya bisa membuat terobosan di sini.
Di silsilah keluarga, leluhur keluarga, Zhang Hu, juga seorang kultivator. 1.000 tahun yang lalu, dia memasuki sekte Heng Yue. Sayangnya, setelah 1.000 tahun, semua itu hilang, jadi saya hanya bisa menjadi murid luar dari He Huan Sekte. Wanita itu baru saja menutup matanya untuk melanjutkan kultivasi dengan sedikit kepahitan saat dia melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat seorang pria muda berbaju putih muncul diam-diam. Pemuda ini terlihat normal, tetapi ada aura yang tak terkatakan datang darinya. Wang Lin dengan tenang menatap wanita di depannya. Dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan batu roh dan giok langit terbang keluar. Bahkan ada pedang terbang. Aku tahu leluhurmu. Penyebab karma masa lalu membentuk akibat karma hari ini. Petik 2. Di bawah tatapan tercengang wanita itu, Wang Lin menghela nafas melankolis dan pergi. Zhang Hu sudah meninggal. Dengan kultivasi Wang Lin, dia bisa mendeteksi jejak garis keturunan Zhang Hu pada wanita ini. 1. Master Sekte dari Heng Yue Sekte, Sekte pertama Wang Lin bergabung. 2. Bab 617. 3. Teman Wang Lin dari Sekte Heng Yue. Dia membunuh seorang murid yang bertugas mengatur tugas mereka dan kabur. Kemudian, Wang Lin bertemu dengannya dan Wang Lin membantunya membunuh tuannya, yang menyebabkan insiden dengan keluarga Teng. Bab 902 menghapus semua karma. Negara budidaya peringkat 4 Huofen. Seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun istana sedang duduk di aula kuil Dewa Perang. Wanita ini berada di tahap akhir dari formasi jiwa. Ada giok surgawi ditempatkan di sampingnya. Jelas dia berusaha untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Di depannya duduk seorang pria muda. Meskipun dia masih muda, dia mengeluarkan aura kuno. Dia berada di tahap akhir dari formasi jiwa juga. Sambil melihat wanita itu, dia menghela nafas dan berkata, Junior Sister Zhou, tidak ada cukup giok surgawi untuk memungkinkan kami berdua terus menyerap. Kamu harus pergi dulu. Jika kamu bisa mencapai tahap transformasi jiwa, maka negara Houfen kita bisa dipromosikan. Petik 2. Wanita itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia melihat pria itu dan dengan lembut berkata, kakak senior Yang, jika saya dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka kita berdua harus menjadi pasangan kultivasi. Setelah dia berbicara, dia menghela nafas. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang dari masa lalu. Pria itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Umurku tidak banyak lagi, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Saya melakukan ini atas kemauan saya sendiri. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa dia telah kembali ke planet Suzaku. Saat kedua orang itu merenung, seseorang diam-diam muncul di aula. Yang Xiong, Zhou Zihong, apa kabar kalian berdua? Suara melankolis bergema di aula. Pria dan wanita itu terkejut dan segera melihat ke atas. Wang Lin memandangi dua sosok familiar yang tidak berubah sama sekali. Ini karena cairan roh yang dia berikan pada mereka di medan pertempuran asing. Wang Lin tersenyum ketika dia melihat mereka berdua, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan memenuhi aula. Agar kalian berdua bisa menikah, anggaplah giok surgawi ini hadiah dariku. Kata-kata Wang Lin dipenuhi dengan ketulusan. Dia kemudian mengambil beberapa pil sebelum dia berbalik dan pergi. Di negara budidaya peringkat 5 yang dikendalikan oleh klan setan raksasa. Penampilan Cihu tidak banyak berubah, tapi sekarang dia mengeluarkan aura kuno. Anggota klan setan raksasa memiliki rentang hidup yang lebih lama daripada pembudidaya normal, dan Cihu telah menjadi kepala keluarga klan setan raksasa. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan hanya satu langkah lagi dari Ascendan. Namun, mengingat kemampuan tubuh dan garis keturunannya yang kuat, ia bahkan berani melawan pembudidaya Ascendan. Selama ratusan tahun ini, Cihu menjadi lebih dapat diandalkan dan sekarang memegang posisi tertentu di planet Suzaku. Klan iblis raksasa adalah kekuatan tulang punggung planet Suzaku. Namun, perjalanan waktu tidak bisa menghapus kesedihan yang dia miliki untuk seorang teman. Dengan statusnya, dia secara alami tahu tentang kembalinya Wang Lin. Dia bahkan melihat pertarungan antara Wang Lin dan bocah berkepala besar itu. Hatinya merasakan emosi yang sangat kompleks. Pada hari ini, saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan tubuhnya gemetar. Di hadapannya, sosok Wang Lin memandang ke arahnya. Saudara Cihu, lama tidak bertemu. Cheng Niu. Cihu memiliki ekspresi pahit saat dia melihat Wang Lin dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jangan menyebut-nyebut masa lalu lagi. Saat dia berbicara, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar, membentuk bukit kecil. Di saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil berisi darah Lei Ji. Batu giok langit akan membantumu mencapai tahap Ascendan.
Botol kecil berisi darah leluhur klan iblis raksasa Anda. Itu dapat membantu kemampuan garis keturunan Anda. Selamat tinggal, Cihu. Petik 2. Wang Lin menghela nafas dan pergi. Cihu menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Seorang pria yang sangat tua sedang duduk di tempat yang penuh dengan kerangka di Laut Setan. Dia berada di tahap akhir dari formasi jiwa. Pada saat ini, dia menyerap energi yin dalam jumlah besar dan wajahnya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, menampakkan garis merah. Saat dia menyerap energi yin, garis hitam ditekan. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat lelah dan dia berkeringat. Leluhur darah Scarlet, jika aku, Li Qiqing, tidak membalas dendam, maka aku bukan manusia. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan dan kebencian yang tak terbayangkan telah menumpuk di dalam dirinya. Kebencian ini hampir mengerikan. Ada lingkaran biru pucat dalam jarak 1000 kaki darinya. Kultivasinya telah menarik perhatian beberapa binatang di Laut Setan. Monster-monster itu dengan cepat mendekat, tapi mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat mereka menyentuh jejak biru itu. Tubuh mereka dengan cepat layu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan tubuhnya bergerak dalam sekejap. Dia muncul di samping binatang iblis itu dan meraihnya. Dia menerkam binatang itu, menggigit lehernya, dan mengisapnya tanpa ampun. Tubuh binatang iblis itu layu dengan kecepatan yang terlihat dan segera menjadi mumi. Tubuh lelaki tua itu bersinar dan muncul di samping tubuh terbaik lainnya. Ini berlanjut, dan segera semua binatang iblis itu mati. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit merah. Dia menarik napas dalam saat kembali ke tempat dia berkultivasi. Dia melihat ke arah Laut Iblis dan matanya menunjukkan rasa kebencian yang kuat. Leluhur darah merah, jika bukan karena Anda memburu saudara perempuan saya, bagaimana dia bisa bertemu Wang Lin itu? Li Qiqing adalah saudara laki-laki Li Muwan, dan juga satu-satunya anggota keluarganya. Leluhur darah merah ini adalah pembudidaya yang berburu Li Muwan. Kebencian Li Qiqing terhadap orang ini sangat kuat. Dia dapat menemukan bahwa leluhur darah merah ini telah datang ke Laut Iblis, itulah mengapa Li Qiqing diam-diam datang juga. Dia awalnya ingin membalas dendam, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia malah dipengaruhi oleh rune darah. Sekarang dia menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian, tetapi kebencian itu bahkan lebih kuat. Kilatan dingin muncul di matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setiap kali rune darah diaktifkan, leluhur darah merah akan mengetahui lokasinya, jadi dia harus segera pergi. Namun, pupilnya tiba-tiba menyusut, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia menatap lurus ke depan. Dia melihat sosok Wang Lin muncul puluhan kaki darinya. Wang Lin mengungkapkan emosi yang kompleks ketika dia melihat lelaki tua ini. Li Qiqing menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, tubuhnya tersentak dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Kamu ini siapa?" Dia telah melihat Wang Lin sejak lama, dan selama ratusan tahun ini, dia telah melihat patung Wang Lin, jadi bagaimana dia tidak bisa mengenali Wang Lin. Namun, tiba-tiba melihat Wang Lin membuat pikirannya bergetar. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Suzaku. Sementara Wang Lin diam-diam merenung, dia menamparkan tas pegangannya dan peti mati yang menghindari surga terbang keluar. Li Muwan terbaring di dalam, dan masih ada senyuman di wajahnya. Tubuh Li Qiqing bergetar saat dia melihat peti mati itu. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya menghilang dan satu-satunya yang ada adalah adik perempuannya di dalam peti mati. Dia tidak melihatnya selama ratusan tahun, satu-satunya kekasih yang tersisa. Adik, air mata keluar dari mata Li Qiqing. Kekejaman yang ada di matanya beberapa saat yang lalu lenyap dan digantikan dengan cinta keluarga. Sebelum ayah dan ibu pergi, mereka membuatku berjanji untuk menjagamu. Kakak tidak berguna untuk tidak bisa menjagamu. Wajah Li Qiqing dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat wanita di peti mati. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi tubuhnya. Wang Lin tidak berbicara dan diam-diam berdiri di samping. Waktu sepertinya berlangsung selamanya karena perlahan-lahan berlalu. Semua jenis pikiran menenggelamkan pikiran Li Qiqing saat dia duduk di samping peti mati memandangi adik perempuannya. Tepat pada saat ini, raungan datang dari kejauhan dan 3 sinar energi pedang datang bersamanya. Energi pedang di depan berwarna merah dan seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Orang ini berada di tahap akhir transformasi jiwa. Wajahnya penuh dengan kesombongan dan 2 pria parubaya di belakangnya memandang pria tua itu dengan hormat. Li Qiqing, aku ingin melihat kemana kamu bisa kabur sekarang. Orang tua itu mencibir saat dia mendekat. Dia segera melihat Li Qiqing dan peti mati dengan Li Muwan di dalamnya. Bersama mereka, dia juga melihat Wang Lin. Adegan aneh ini menyebabkan dia berhenti dan matanya berbinar.
Dia dengan hati-hati melihat peti mati dan memperhatikan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari dalamnya. Keserakahan segera muncul di matanya. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia langsung terkejut. Dia merasa orang ini tampak tidak asing. Saat dia merenungkan, Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapan ini menyebabkan pikiran lelaki tua itu bergetar hebat. Energi pedang di bawah kakinya runtuh dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah sambil batuk darah. Matanya dipenuhi teror, tetapi saat ini, dia mengenali Wang Lin. Wang Lin. Orang tua itu tersentak dan kehilangan akal saat dia berbalik untuk melarikan diri. Saat dia berlari, dia meraih kedua muridnya dan melemparkan mereka tanpa ragu-ragu untuk menghentikan pengejaran Wang Lin. Dia berteriak, ledakan. Bab 903 menghapus semua karma. Leluhur darah merah adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah menanam segel pengontrol di semua murid di bawahnya. Di bawah kendalinya, tubuh kedua murid itu meledak menjadi kabut darah yang menuju Wang Lin. Mengambil kesempatan ini, dia melarikan diri sambil gemetar. Pikirannya kosong. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri. Kulit kepalanya mati rasa dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia selalu memiliki duri di hatinya, dan duri itu muncul kembali ketika dia mengejar seorang kultivator wanita di dekat perbatasan antara Laut Iblis dan negara Hoven. Dia bertemu dengan seorang junior yang menyelamatkan kultivator wanita itu dan kemudian melarikan diri ke Laut Setan. Awalnya, dia tidak akan peduli sama sekali, tapi seiring berjalannya waktu dan nama, Cheng Niu, menjadi lebih terkenal, dia gemetar. Dia mengenali Cheng Niu sebagai junior yang menyelamatkan kultivator wanita dan melarikan diri ke Laut Setan. Yang membuatnya semakin terkejut adalah rangkaian peristiwa yang mengikutinya. Cheng Niu ini bersinar selama perang antara klan abadi yang terabaikan dan negara Suzaku. Setelah itu, dia mengetahui bahwa posisi Suzaku saat ini diberikan kepada Zhou Wutai oleh Cheng Niu, yaitu Wang Lin. Semua ini membuatnya sangat berhati-hati, dan tidak sampai Wang Lin meninggalkan planet Suzaku barulah dia akhirnya santai. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Wang Lin hari ini. Dia seharusnya tidak dapat mengingatku, pikiran pria itu bergetar, tetapi dia terus mengharapkan keajaiban. Itu kamu. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dengan kecerdasan Wang Lin, dia segera bisa melihat apa yang telah terjadi. Orang ini datang ke sini untuk membunuh saudara laki-laki Lim Wuan, dan perseteruan mereka kemungkinan besar terkait dengan apa yang terjadi saat itu. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan dampak dari kabut darah yang diciptakan oleh kedua pembudidaya yang meledak didorong kembali ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan dan dia ingin berteleportasi, tapi sudah terlambat. Dia ditangkap oleh kabut darah dan semburan jeritan datang dari dalam kabut darah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Terjadi ledakan saat lebih banyak kabut darah muncul. Akhirnya, semua darah menghilang menjadi ketiadaan. Dari awal sampai akhir, Li Qiqing tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak menyadari sekelilingnya sama sekali. Di matanya, hanya ada Lim Wuan. Waktu berlalu. Setelah waktu yang lama, Li Qiqing menarik napas dalam-dalam dan menjadi sadar. Dia dengan hati-hati memandang Lim Wuan di dalam peti mati seolah dia ingin mengukir saudara perempuannya di dalam hatinya. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke kejauhan bahkan tanpa melihat ke arah Wang Lin. Dengan kematian leluhur darah Scarlet, garis merah di wajah Li Qiqing rusak. Wang Lin melihat sosok Li Qiqing tetapi tidak berbicara. Dia memahami pikiran Li Qiqing. Tindakan acuh tak acuh Li Qiqing berarti dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Wang Lin. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan peti mati yang menghindari surga di tasnya dan kemudian terbang ke langit. Semua karma telah ditangani. Wang Lin melayang di udara dan melihat planet Suzaku di bawahnya. Planet ini dianggap setengah terbengkalai, karena energi spiritualnya sangat lemah. Zhou Wutai, karena kamu adalah Suzaku, maka aku akan menggunakan planet Suzaku untuk menyelesaikan karma bersamamu. Mata Wang Lin tenang saat riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet tak berpenghuni di sistem bintang aliansi. Sambil melihat planet di depannya, dia mengangkat tangan kanannya. Budidaya Nirvana Skrier tahap awal muncul tanpa reservasi dan matanya bersinar. Kemudian tangan kanannya mengulurkan tangan dan tanpa ampun menarik ke belakang. Planet itu bergetar hebat. Sesaat kemudian, aura kuno datang dari planet ini, seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat menariknya. Ekstraksi jiwa planet. Wang Lin tidak tepat semuanya tetapi berhenti setelah mengambil sepertiga darinya. Meskipun kehilangan sepertiga jiwa planet akan memengaruhi planet, itu tidak akan terlalu drastis. Sepanjang jalan, Wang Lin mengekstraksi jiwa dari beberapa planet. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa lelah.
Sayangnya, bocah berkepala besar tidak bisa bergabung dengan dunia, jadi hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Suatu hari kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia sambil memegang jiwa planet yang telah dia ekstrak dan kembali ke planet Suzaku. Saat dia muncul di atas Suzaku, aura kuno datang dari tangan kanannya. Di telapak tangannya ada 7 bola cahaya. Setiap bola mengeluarkan aura kuno. Ini adalah jiwa planet yang dia ekstrak. Setelah menarik napas dalam-dalam, tangan kiri Wang Lin mengambil bola dan menjentikkannya. Bola cahaya ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyatu dengan planet Suzaku. Planet Suzaku tiba-tiba bergetar. Ini bukan planet itu sendiri yang gemetar, tetapi jiwa planet itu. Pada saat ini, sejumlah besar pembuluh darah roh muncul jauh di dalam planet Suzaku. Itu mulai perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya dari keadaan setengah terbengkalai. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil bola jiwa kedua dan menjentikkan ke planet. Jiwa planet Suzaku semakin bergetar dan urat-urat roh mulai terbentuk seperti orang gila. Gunung-gunung yang sudah ada itu tiba-tiba dipenuhi dengan energi spiritual. Semua makhluk fana hanya merasakan kehangatan yang datang dari bumi. Mereka merasa segar dan semua penyakit mereka lenyap. Jiwa ketiga, keempat, dan kelima semuanya dibuang oleh Wang Lin ke planet ini. Pada saat ini, teriakan burung phoenix yang hanya dapat didengar oleh sedikit pembudidaya berasal dari planet Suzaku. Seolah-olah Suzaku telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Di dalam bumi, energi spiritual muncul kembali di pembuluh darah roh yang mengering. Pada saat ini, jumlah energi spiritual di planet Suzaku mencapai ketinggian tertentu. Tidak hanya itu, tetapi semua pembudidaya merasakan energi spiritual di planet ini menjadi aktif. Bahkan menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh mereka aktif dengan sendirinya. Merasakan energi spiritual di sekitarnya, Wang Lin melemparkan bola jiwa ke-6 ke planet Suzaku. Pada saat ini, pegunungan menjadi lebih hijau, air menjadi lebih jernih, dan aroma seperti datang dari planet ini. Riak vitalitas bergema di seluruh planet Suzaku. Ketika bola jiwa terakhir dilemparkan ke planet oleh Wang Lin, getaran jiwa planet Suzaku mencapai puncaknya. Bahkan bakat manusia yang tidak memiliki bakat yang jelas untuk dikultivasikan menjadi lebih kuat. Selain itu, pembudidaya tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya dapat segera menembus kemacetan selama peningkatan besar-besaran energi spiritual di planet ini. Sejumlah besar kultivator dari berbagai sekte melepaskan semua yang mereka lakukan dan mulai membenamkan diri dalam kultivasi. Mereka menyerap energi spiritual dari planet ini seperti orang gila. Meskipun planet Suzaku belum mencapai kualitas planet berkualitas tinggi, ia tidak lagi setengah ditinggalkan. Energi spiritualnya telah mencapai puncak-puncaknya. Zhou Utai berdiri di puncak gunung Suzaku saat dia melihat ke langit dengan tatapan yang rumit. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Terima kasih, Saudara Wang." Di negara Suzaku sebelum sebuah sekte, seorang kultivator tua yang tampak persis seperti Huanglong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan jiwa 7 planet untuk mengisi kembali vitalitas seseorang tidaklah efektif dari segi biaya. Namun, ini jelas menunjukkan betapa anak ini sangat peduli dengan tanah airnya, itu bagus. Saya tidak tahu apa yang akan dia pilih dalam pertempuran antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang Aliansi. Petik 2. Wang Lin melihat ke bumi sebelum mengambil langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebuah lembah. Lembah itu tampak persis sama seperti saat dia pergi. Karma telah ditangani, jadi inilah waktunya untuk pergi, namun, sebelum pergi, aku harus pergi ke tempat itu di klan abadi yang ditinggalkan. Sayangnya, saya masih tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan energi asal surgawi dalam tubuh saya, jika tidak, saya dapat mempelajari Magic Arsenal. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke kejauhan. Dalam sistem bintang aliansi, ada sistem terisolasi di mana ada bangunan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Semua bangunan ini memiliki gaya yang berbeda, dan mereka tampak seperti pedang besar yang ditusuk ke dalam kehampaan. Ada menara di tengahnya. Menara ini jatuh puluhan ribu kaki. Ada rantai hitam di seluruh menara yang menghubungkannya dengan bangunan sekitarnya. The Cultivation Alliance dibagi menjadi 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain. Ini adalah domain pembantaian. Sesosok hantu muncul dari kehampaan. Itu bergerak seperti kilat dan tiba di atas sebuah bangunan. Sosok ini berlutut, menampakkan dirinya sebagai orang tua. Dia membungkuk ke arah menara tengah dan berkata, "Jejak langit guntur baru dari Alheaven, Sumu, telah ditemukan. 2 pembunuh jiwa, bawakan kepala Sumu padaku. Ini akan menjadi hadiah untuk pembudidaya Alheaven dari domain pembantaian." Suara menakutkan sedingin es datang dari menara. Bab 904 Menjelajahi Makam Abadi. Seorang lelaki tua sedang duduk di samping lubang besar tempat klan abadi yang terlantar pernah disegel di planet Suzaku.
Orang tua ini mengenakan jubah merah dan memiliki kepala berambut merah. Ada tanaman yang tumbuh di dahinya dengan 11 helai daun terentang. Namun, di atas daun ke-11, ada setengah daun lagi. Jika setengah daun ini benar-benar terbuka, lelaki tua ini akan langsung menjadi anggota klan abadi tertinggal 12 daun. Di klan abadi yang ditinggalkan, anggota klan berdaun 12 setara dengan seorang pembudidaya ilusori yin. Orang tua itu diam-diam duduk di sana. Dia tidak bergerak seolah-olah dia abadi. Pada hari ini, 4 sinar cahaya terbang melintasi langit, dan lelaki tua itu membuka matanya saat dia melihat ke langit. Tepat ketika dia hendak berbicara, tubuhnya gemetar saat dia menatap satu orang di antara 4 sinar cahaya. Wang Lin mendarat di tanah dan melihat ke lubang yang dalam dan lelaki tua itu menatap ke arah Tasan. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Lama tidak bertemu, Senior Yun Kezi." Orang tua itu adalah Yun Kezi, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menarik pandangannya dari Tasan dan badai berkecamuk di dalam hatinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan getir berkata, "Saya baru saja mulai berkultivasi sebelum Anda, tidak perlu memanggil saya, senior." Rekan kultivator Wang Lin, apakah dia anggota dari klan immortal yang ditinggalkan? Petik 2. Yun Kezi menunjuk ke arah Tasan. Ekspresi Tasan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yun Kezi. Dia adalah anggota dari klan abadi terpilih. Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke dalam lubang yang dalam. Tasan mengikuti, dan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia tersenyum bodoh pada Yun Kezi sebelum mengikuti Wang Lin. Ketika dia melihat senyum dari anak laki-laki berkepala besar itu, tekanan dari jiwanya meledak. Wajahnya menjadi pucat dan emosi kompleks di wajahnya menjadi lebih kuat. Lei Ji mengikutinya. Dia sangat menghormati Wang Lin, terutama setelah melihat mantra Wang Lin. Wang Lin mampu mengubah energi spiritual planet Suzaku, yang sangat mengejutkannya. Dia pernah mendengar tentang mantra ini sebelumnya. Hanya para pembudidaya yang namanya tersebar jauh di seluruh sistem bintang aliansi yang bisa melakukan hal seperti ini. Yun Kezi tersenyum kecut dan tubuhnya berkedip saat dia memasuki lubang yang dalam. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak secepat itu. Dia perlahan bergerak melalui makam abadi. The Forsaken Immortal Clan telah pindah dari sini, dan tidak ada yang tersisa. Saat dia turun selapis demi selapis, Wang Lin ingat bahwa lapisan terdalam yang dia tempuh adalah lapisan ke-11. Di sana, dia bertemu leluhur ketiga dari klan abadi yang ditinggalkan dan diburu olehnya sampai dia mengeluarkan gulungan yang menyegel wanita dari keluarga Siang. Baru setelah itu dia bisa keluar dari krisis itu. Melalui kengerian yang ditampilkan di wajah-wajah leluhur ketiga klan abadi yang ditinggalkan, Wang Lin tahu bahwa gulungan itu entah bagaimana terhubung ke klan abadi yang ditinggalkan. Semakin dalam dia turun, semakin gelap jadinya, seolah-olah tidak ada orang di sini selama ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya energi yin yang kaya. Jika sebelumnya, Wang Lin akan merasakan ketidaknyamanan dari energi yin ini, dan saat dia turun, dia akhirnya tidak dapat bergerak maju karena energi yin. Namun, energi yin ini benar-benar tidak signifikan. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan energi asalnya. Energi yin ini tampaknya memiliki kecerdasan dan sama sekali tidak berani mendekatinya. Saat dia turun, energi yin membentuk pusaran di depannya, seolah-olah itu membuka jalan baginya. Saat dia bergerak, Wang Lin merenung. Klan abadi tertinggal dan klan abadi terpilih jelas adalah orang yang sama. Dia bahkan lebih yakin sekarang setelah melihat tanggapan Yun Kezi kepada bocah berkepala besar itu. Klan ini tidak takut dengan energi spiritual surgawi dari giok surgawi, tetapi begitu energi asal surgawi datang dari surgawi, kekuatan akan datang dari jiwa mereka untuk membuat mereka menyerah. Kunci dari semua ini adalah energi asal celestial. Memikirkan energi asal surgawi, Wang Lin merasa pahit. Energi asal celestial yang dimilikinya adalah hadiah dari King Sui dan tidak terbatas. Setiap kali dia menggunakan mantra surgawi, mantra itu akan menghabiskan sebagian darinya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengisinya kembali, itu pada akhirnya akan habis. Mantra surgawi yang diberikan King Sui kepadanya, panggil persenjataan hujan dan sihir, semuanya memiliki kebutuhan energi asal surgawi yang tinggi. Jika dia tidak memiliki cukup, dia bahkan tidak akan bisa mempelajarinya, apalagi menggunakannya. Ini juga mengapa King Sui ingin Wang Lin memasuki kolam surgawi dan mengapa dia memberi Wang Lin energi asal surgawi. Namun, ada terlalu banyak kerugian untuk memasuki kolam surgawi, jadi Wang Lin tidak mau memilihnya. Meskipun dia memiliki energi asal surgawi di tubuhnya, tidak banyak cara untuk mengisinya kembali. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual surgawi dari giok surgawi, dia tetap tidak akan bisa dari energi asal surgawi di tubuhnya. Setelah mengambil anak lelaki berkepala besar itu sebagai pelayannya, Wang Lin mencoba, tapi tetap tidak berhasil.
Tidak punya pilihan, Wang Lin hanya bisa menghemat penggunaan energi asal surgawi. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di lapisan ke-11 untuk kedua kalinya. Lapisan ke-11 ini tidak besar. Ada banyak jurang di lantai dengan cairan merah mengalir melalui mereka. Di mata Wang Lin, mereka membentuk simbol darah. Lapisan ke-11 kosong, dengan hanya suara cairan yang bergerak. Yun Kezi perlahan berkata, ini salah satu dari tanda leluhur klan abadi yang ditinggalkan. Tempat ini memiliki total 19 lapisan. Selain nenek moyang paling awal, keturunannya hanya bisa mencapai lapisan ke-16. Tidak ada yang bisa memasuki 3 lapisan terakhir. Petik 2. Wang Lin mengangguk, lalu akal ilahi menyebar dan menemukan pintu masuk ke lapisan ke-12. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah pintu masuk itu. Lapisan ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16. Dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak menghadapi halangan dan langsung tiba di lapisan ke-16. Ada juga tato berwarna merah darah di lantai lapisan ke-16, tapi itu jauh lebih rumit. Hanya melihat mereka akan membuat orang bingung. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat ke-13 peti mati yang ditempatkan di sini. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di atasnya. Ada genangan air hitam di tengahnya. Itu mengeluarkan gelombang energi yin yang memenuhi lapisan itu. Cairan merah keluar dari tato dan mengalir ke kolam, membentuk siklus. Yang aneh adalah cairan merah menjadi hitam begitu masuk ke dalam kolam, tapi begitu cairan hitam itu keluar dari kolam, warnanya menjadi merah lagi. Tempat ini agak menarik. Wang Lin pindah ke samping kolam air dan dengan hati-hati melihatnya. Yun Kezi diam-diam merenung sejenak dan kemudian berkata, hanya leluhur yang telah mencapai tingkat 12 daun yang bisa masuk saat itu. Peti mati ini semuanya harus menjadi leluhur dari klan abadi saya yang tertinggal. Rumor mengatakan bahwa lapisan ke-18 berasal dari klan abadi saya yang terbengkalai. Adapun lantai 19, dikabarkan menyimpan sisa jiwa leluhur pertama klan abadi saya yang terabaikan, rekan kultivator Wang, jika Anda dapat menembus lapisan ke-18, silakan lihat masa lalu kami dan izinkan saya untuk memahami asal moyang leluhur saya. Petik 2. Dia menatap Wang Lin. Anak laki-laki kecil dari masa lalu telah menghilang dan digantikan oleh seorang kultivator yang kuat yang dapat dengan mudah mengguncang planet Suzaku dengan sebuah cap kakinya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bertanya-tanya apakah kultivator yang kuat ini ada jika dia tidak membantu Wang Lin mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin memandang Yun Kezi dan mengangguk. Dia berhutang pada Yun Kezi meskipun dia tahu bahwa Yun Kezi punya motif lain. Energi yin yang keluar dari air hitam sangat kuat, dan ada segel di atasnya. Dari pandangan Wang Lin, bahkan seseorang yang berada di puncak tahap korporeal yang tidak dapat membuka segel ini. Selain itu, ada persyaratan garis keturunan tertentu di segel. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan Forsaken Immortal, itu bahkan lebih sulit untuk masuk. Pantas tidak ada yang bisa masuk ke lapisan ke-17. Jenis segel yang kuat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh kultivator biasa. Wang Lin merenung sambil menatap kolam hitam itu. Dia secara alami punya alasan sendiri untuk datang ke sini. Alasannya adalah jimat kuning yang diambil anggota keluarga Yao saat melawan Wang Lin. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam jimat itu yang benar-benar menyegel kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan hari ini, Wang Lin mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Dia masih memiliki satu jimat lagi padanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tenang berkata, "Kepala besar, gunakan semua kekuatanmu dan tunjukkan mantra surgawi terkuatmu di kolam." Anak laki-laki berkepala besar tidak membuang waktu. Energi asal surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Badai energi asal angkasa meletus dari tubuhnya dan menciptakan tekanan besar. Yun Kezi adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya menjadi pucat. Seolah-olah ada kekuatan yang datang dari jiwanya yang memaksanya untuk menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia akan terkoyak. Di bawah kekuatan ini, Yun Kezi meraung. Pembuluh darah di wajahnya muncul dan dia berjuang mati-matian. Untungnya, bocah berkepala besar itu tidak menargetkan Yun Kezi, jadi ini membuatnya berjuang. Saat energi asal surgawi bocah berkepala besar itu berputar, dia menunjuk ke kepalanya. Kepalanya segera tumbuh 2 kali lebih besar dan urat merah terbang keluar, menciptakan benturan besar di genangan air. Ada ledakan yang menghancurkan surga saat riak terjadi di dalam kolam dan itu mulai perlahan berputar. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan jelas melihat bahwa segel di kolam air menunjukkan tanda-tanda pecah di bawah serangan bocah berkepala besar itu. Namun, tanda-tandanya tidak begitu jelas. Saat mereka akan menghilang, 2 jari Wang Lin membentuk pedang. Kemudian guntur memenuhi matanya dan guntur langit tampak berkumpul seperti orang gila di jarinya. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke genangan air.
Hal ini menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jari-jari Wang Lin, dan mereka terbang seperti naga menuju genangan air. Ada ledakan keras dan sejumlah besar retakan muncul di lantai lapisan ke-16. Sejumlah besar energi yin keluar dari retakan dan gelombang besar terjadi di genangan air. Kolam renang melayang ke udara dan berubah menjadi tato hitam di dalam guntur yang bergerak. Tato ini terlalu rumit, dan sangat padat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas seperti apa bentuknya. Namun, Wang Lin tidak peduli seperti apa bentuknya. Dia tidak menginginkan persetujuan segel, dia ingin membukanya dengan paksa. Bab 905 Hukuman Surgawi. Suara letupan datang dari tato saat guntur bergerak di sekitarnya. Setiap kali dua petir bertabrakan, tato itu akan bergetar. Saat bergetar, itu mulai pecah dan lapisan segel runtuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan Wither Dao Peir tiba-tiba muncul. Setelah tulang binatang keluar, ada kilatan cahaya dan aura jahat memenuhi area tersebut. Tato yang runtuh tiba-tiba bergetar saat cahaya abu-abu muncul dan mulai berubah menjadi batu. Pada saat ini, Tasan melangkah keluar dan melakukan pukulan. Ledakan keras bergema di lapisan ke-16 dan kemudian tato itu runtuh. Saat guntur bergerak, ada serangkaian suara letusan saat tato berubah menjadi titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat itu menghilang, arai transfer muncul di kolam. Arai transfer mengeluarkan cahaya aneh. Ada seorang pria yang mirip Huang Long di sebuah sekte di planet Suzaku. Dia sedang berbicara dengan beberapa pembudidaya tingkat rendah dengan senyum di wajahnya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ini juga saat bagian kelapisan ke-17 terbuka. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan berpikir, lupakan, tidak ada yang tidak bisa dia lihat pada lapisan ke-17. Kultivasi si kecil itu telah mencapai titik di mana dia bisa mengetahui rahasia tertentu. Namun, lapisan ke-17 adalah batasnya. Dia tidak akan bisa memasuki lapisan ke-18. Petik 2. Di lapisan ke-16 makam abadi, Tasan melangkah ke arai transfer dan menghilang. Wang Lin menunggu beberapa saat untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum masuk juga. Bocah berkepala besar, Lei Ji, dan Yun Kezi dengan cepat memasuki susunan transfer juga. Lapisan ke-17 dari kuburan yang terbengkalai benar-benar gelap tanpa cahaya dan dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, cahaya formasi transfer tiba-tiba muncul di tengah. Dengan bantuan cahaya ini, sekeliling menjadi terlihat. Ini adalah area seluas ribuan kaki dengan rantai tergantung di mana-mana. Ada mayat yang tergantung di rantai, dan yang dilepaskan oleh rantai itu adalah energi spiritual surgawi. Mayat-mayat ini semuanya makhluk angkasa. Tetapi energi spiritual surgawi ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi dengan kematian, seolah-olah mayat-mayat ini telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cahaya dari formasi tersebut menghilang dan beberapa orang muncul. Tasan adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Setelah dia masuk, matanya bersinar dan dia melihat sekeliling. Bahkan dengan ketidakpeduliannya, pupil matanya menyusut saat dia melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar gelap, tapi tidak bisa menghalangi indera ketuhanan. Ketika Wang Lin muncul, dia menyebarkan akal ilahi dan ekspresinya menjadi suram. Bukan hanya dia, tapi wajah bocah berkepala besar itu menjadi pucat setelah melihat semuanya. Dia telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan domainnya untuk benar-benar menjadi surgawi. Jadi keterkejutan yang dia dapatkan dari melihat lapisan ke-17 jauh melampaui apa yang dirasakan orang lain. Yang lebih membuatnya ngeri adalah asal-usul surgawi yang kuat itu bergetar seolah-olah ada kekuatan aneh yang menekannya. Di bawah penindasan ini, bocah berkepala besar itu sepertinya bisa mendengar tangisan sedih. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar saat dia batuk seteguk darah. Untungnya, Wang Lin memperhatikan apa yang terjadi pada bocah berkepala besar itu dan meletakkan tangan kanannya di punggung bocah berkepala besar itu. Wang Lin menyuntikkan sejumlah besar energi asal, yang memungkinkan bocah berkepala besar itu menjadi sadar. Dia melihat sekeliling dengan sangat kagum. Yun Kezi benar-benar berbeda dari bocah berkepala besar. Dia jelas merasakan aura leluhurnya di sini. Tato di tubuhnya mulai bergerak sendiri. Ini dengan cepat menyusut dan mulai menurun. Tato di tubuhnya bergerak seperti air mengalir. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan tato untuk berkumpul di dada Yun Kezi. Yang mengejutkan Yun Kezi adalah rasa hormat aslinya terhadap bocah berkepala besar itu sekarang telah berubah. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan rasa hormat itu. Wang Lin juga terpengaruh. Setelah masuk, Wang Lin segera menyadari bahwa energi asal surgawi yang diberikan kepadanya oleh King Sui ditekan. Seolah-olah telah terendam air dan mulai bergerak jauh lebih lambat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan gelap. Namun, untuk Wang Lin dan teman-temannya, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas.
Lapisan ke-17 ini tidak terlalu besar, dan ada rantai yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekeliling dinding, mengunci mayat di tempatnya. Mayat ini semuanya seperti mumi, dan panggul mereka tertusuk rantai. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rantai di tulang belikat mereka. Mayat-mayat ini dikemas dengan padat. Setidaknya ada 100. Ada jejak pencambukan pada semua mayat ini. Sepertinya mereka semua telah mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan sebelum mereka meninggal dengan mengenaskan. Ada tato yang berkedip di tubuh mereka. Setiap kali tato berkedip, energi spiritual surgawi yang berasal dari tubuh mereka akan menjadi lebih kuat. Adapun mengapa energi spiritual surgawi bocor dari tubuh mereka, itu karena jiwa asal mereka disegel di dalam tubuh mereka dengan mantra yang kuat. Tubuh mereka telah mati, aura kematian yang tak berujung mengikis jiwa asal mereka. Jiwa asal mereka, bagaimanapun, tetap sadar tetapi tidak bisa meninggalkan tubuh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuh mereka mengering dan membiarkan aura kematian menyerang mereka sampai musnah. Jenis penyiksaan ini melepaskan kebencian yang kuat terhadap makhluk surgawi. Kebencian ini mutlak dan sangat mengejutkan Wang Lin. Ini, Yun Kezi menatap dengan tercengang pada segala sesuatu di hadapannya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah benda angkasa. Ketika mereka masih hidup, tingkat kultivasi mereka sedikit lebih tinggi dari saya. Anak laki-laki berkepala besar merasa paling terhubung dengan tempat ini, dan dia merasa terganggu di sini. Tepat pada saat ini, terdengar suara rantai yang bertabrakan. Salah satu mumi mulai bergerak dan sebuah tato muncul. Tato itu menembus ke dalam mumi dan menyatu dengannya. Saat ini, mumi tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya dan rongga matanya benar-benar kosong. Namun, kebencian yang tak terbayangkan dan niat membunuh meledak dari mata itu. Celestial, mati. Sebuah raungan bergema dan rantai di mayat itu tiba-tiba berubah menjadi transparan. Hampir dalam sekejap, itu menghilang. Tanpa rantai, mumi itu langsung bergegas keluar. Energi spiritual surgawi yang aneh membentuk badai saat menyerbu ke arah bocah berkepala besar. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan tatapan ganas saat tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya diaktifkan. Dia akan menggunakan mantra surgawi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Saat energi asal surgawi bocah berkepala besar itu diaktifkan, itu mulai menyebar dan menghilang. Tingkat disipasi jauh lebih cepat dari yang diharapkan bocah berkepala besar itu. Bahkan sebelum dia menggunakan mantra surgawi, sejumlah besar energi asal celestialnya hilang. Ini membuatnya hampir kehilangan akalnya. Melihat mumi itu mendekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melangkah maju. Jari-jarinya menekan kekosongan dan energi asal di tubuhnya melonjak. Ada ledakan dan mumi itu terlempar ke belakang sejauh puluhan kaki. Tasan menyerang seperti kilat dan tangan kanannya membentuk yang pertama. Sebuah tato muncul di tinjunya, dan ketika mumi itu melihat tato itu, ia segera menjadi hormat dan mundur seolah-olah tidak berani bertukar pukulan dengan Tasan. Yun Kezi menatap pemandangan di hadapannya. Saat ini, seolah-olah petir menyambarnya. Dia mengingat rumor dari masa lalu. Ini adalah ruang penyiksaan klan abadi yang terbengkalai. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur tertua klan abadi tertinggal datang ke planet Suzaku, dia membuka lapisan di luar dua lapisan terakhir dan menamakannya ruang penyiksaan. Jika orang-orang bukan dari klan abadi terkutuk saya masuk, mereka akan segera dibunuh. Aku tidak menyangka ini nyata. Petik 2. Saat suara Yun Kezi bergema, rantai mulai bergema sekali lagi. Pada saat ini, semua mayat yang dipegang rantai tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan tajam datang dari wajah mereka, dan saat mereka mengaum, rantai yang menahan mereka menghilang, memungkinkan mereka kebebasan. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas, dan mereka langsung menyerang Wang Lin, bocah berkepala besar, dan Lei Ji. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia mendengus dingin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia berbicara, angin hitam muncul di sekitar tangan kanannya dan tiba-tiba memenuhi lapisan ke-17. Hembusan angin hitam yang dahsyat menyapu ke depan seperti orang gila. Saat angin hitam meraung, dua naga hitam terbentuk dan meraung. Mereka meledakkan angin dingin tak berujung yang menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Mayat-mayat itu segera berhenti dan mundur. Meskipun mereka kuat sebelum mati, mereka dikendalikan oleh kekuatan misterius setelah kematian dan karenanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, ada banyak mayat, jadi tidak bisa dianggap remeh. Saat angin hitam menderu, tato mulai muncul di mayat. Segel tiba-tiba terbentuk, dan meskipun segel itu tidak terlihat, segel itu segera ditekan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat segel semacam ini.
Hal itu membuatnya mendapat banyak masalah selama perang dengan keluarga Yao. Dia segera menyadari ini, dan ekspresinya berubah. Wang Lin dengan cepat mengambil langkah maju saat riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang tanpa jejak. Angin hitam menderu saat kedua naga hitam itu menyapu dari kedua sisi dan menangkap mayat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mayat-mayat ini sedang diikat. Ada beberapa mayat yang langsung roboh. Sosok Wang Lin muncul di samping salah satu mayat. Matanya kejam saat jarinya yang dipenuhi dengan petir menekan. Ketika jarinya menunjuk ke bawah, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan dan berkumpul di jarinya. Jari Wang Lin mendarat di tengkorak mayat. Tubuh mayat itu bergetar hebat dan matanya yang kosong menunjukkan kejernihan. Ada sedikit kelegaan saat tubuhnya runtuh dan menghilang. Dan segera setelah dia menghilang, energi asal surgawi meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah mengamati, dia menemukan bahwa itu tidak membahayakan dirinya. Sebaliknya, itu menyatu dengan energi asal surgawi yang diberikan oleh Dewa Surgawi King Sui padanya. Penemuan ini membuat Wang Lin sangat gembira. Bab 906 Huanglong tiba. Wang Lin tidak dapat menemukan metode untuk meningkatkan energi asal langit di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan energi asal surgawi, energi itu akan dikonsumsi. Setelah cukup waktu berlalu, itu semua akan habis dan inti celestial akan runtuh. Selain itu, kegunaan terpenting adalah untuk mempelajari Summon the Rain dan Magic Arsenal. Summon the Rain tidak seburuk itu, tapi Magic Arsenal tidak mungkin digunakan atau dipelajari tanpa energi asal surgawi. Inilah mengapa Wang Lin tidak mempelajari dua mantra surgawi ini. Saat ini, matanya bersinar dan tubuhnya berkedip. Angin hitam mengelilingi daerah itu dan dia berteriak, "Tasan, Senior Yun Kezi, jaga pusatnya. Saya akan menangani ini di sini." Petik 2. Wang Lin mengambil langkah dan bergabung ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul, dia berada di samping mumi lain. Jari-jarinya di tangan kanan membentuk pedang dan matanya menampakkan maksud petir. Mumi itu berbalik dan memuntahkan aura kematian, dan ada tato terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit saat dia mundur dan bergabung dengan dunia untuk menghindari serangan itu. Dia muncul di samping mumi lain dan jari-jarinya turun. Saat mumi itu berbalik, serangan Wang Lin mendarat di atasnya. Mumi itu meledak dan sejumlah besar energi asal surgawi muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Setelah dia membunuh salah satu dari mereka, sejumlah besar mumi menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap mumi. Dia bisa merasakan energi asal surgawi yang kuat dari mereka. Meskipun orang-orang ini kuat ketika mereka masih hidup, tindakan mereka lamban setelah kematian. Akibatnya, tidak sulit bagi Wang Lin untuk membunuh mereka dengan budidaya Nirvana Skrier tahap awal. Namun, pada saat ini, Wang Lin sedang mempertimbangkan bagaimana mendapatkan manfaat paling banyak. Membunuh mereka untuk energi asal celestial mereka hanyalah salah satu dari tujuannya. Dia memiliki ide yang lebih berani dalam pikirannya. Jantungnya berdegup kencang saat dia mundur untuk menghindari serangan mumi, dan dia dengan cepat melewati ide yang hampir gila yang dia miliki. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjukkan ekspresi tegas dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia telah memperoleh warisan Summon the Rain and Magic Arsenal dari King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia lebih memilih Magic Arsenal daripada Summon the Rain. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Magic Arsenal dari proses pewarisan, dia memiliki beberapa pencerahan. Tujuan Magic Arsenal adalah untuk memenjarakan fragmen jiwa dari setiap orang yang Anda bunuh untuk mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Itulah inti dari Magic Arsenal. Namun, mantra semacam ini jelas tidak sesederhana itu saat mempelajarinya. Anda harus dapat mengekstrak jiwa orang yang Anda bunuh dan menyimpannya dalam siklus reinkarnasi palsu yang dibentuk oleh asal surgawi Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat memenjarakan mereka. Lebih penting lagi, Anda harus memiliki ruang misterius Anda sendiri yang diciptakan oleh mantra surgawi. Ruang misterius ini adalah mantra yang dibuat oleh Kaisar Langit Baifan. Ketika Kaisar Langit Baifan menggunakannya, itu akan menjadi alam. Dia menyebutnya alam prajurit misterius. Alam ini akan menyimpan fragmen jiwa itu dan memurnikannya seperti tungku. Ini menjadi basis kekuatan Magic Arsenal. Namun, ranah ini dibuat untuk Baifan, jadi berbeda bagi orang lain untuk mempelajarinya. Meskipun tidak sulit bagi King Sui untuk mempelajarinya dengan bakatnya, dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia membuka jalan lain dan menciptakan alam pembantaiannya. Dia tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan jiwa, dia hanya menggunakan niat membunuh yang mengerikan untuk membatasi mereka, menciptakan alam pembantaian. Tak satu pun dari orang yang dia bunuh bisa lepas dari kendalinya. Arogansi King Sui membuatnya menyebut ini ciptaannya sendiri, pengurungan mantra surgawi.
Setelah Magic Arsenal diberikan kepada Wang Lin, dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan alam misterius atau kurungan. Wang Lin berpikir bahwa mantra surgawi versinya sendiri harus menggunakan dao kehidupan dan kematiannya sendiri untuk membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Saat ini, mumi ini memindahkan Wang Lin. Mumi ini bukan tanpa jiwa, jiwa mereka terperangkap di dalam jiwa asal mereka, yang telah menyatu dengan tubuh mereka setelah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa memasukkan semuanya ke dalam siklus reinkarnasinya sendiri, maka dia akan memiliki banyak fragmen jiwa untuk digunakan saat dia menggunakan Magic Arsenal. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk dan berteriak, reinkarnasi Sungai Underworld. Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan misterius telah muncul di dunia dan menyerbu masuk. Sungai dunia bawah muncul di atas Wang Lin, dan kebencian di dalamnya sangat mengerikan. Sungai dunia bawah ini melingkari Wang Lin dan bergerak bersamanya. Dia melangkah keluar dan lengannya terentang. Matanya dipenuhi dengan maksud petir saat pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar dan meraung. Mengaum. Dia sedang melatih kendali atas guntur. Raungan ini menghancurkan bumi. Meskipun dia berada di lapisan ke-17 dari makam abadi, gemuruh-gemuruh ini menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan di planet Suzaku. Sejumlah besar awan petir tiba-tiba muncul di langit. Mereka dipenuhi dengan petir, dan semuanya tiba-tiba turun, langsung menuju ke makam abadi. Ada terlalu banyak guntur. Saat berkumpul, lubang dalam di klan abadi yang ditinggalkan dipenuhi dengan guntur tak terbatas. Lubang itu seperti corong, dan semua petir menyerbu ke dalamnya. Tidak hanya di planet Suzaku, perubahan besar bahkan terjadi di ruang sekitar planet Suzaku. Banyak naga petir terbentuk di kehampaan dan dibebankan ke planet Suzaku. Guntur yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku menyerbu ke arah planet Suzaku. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan berpikir bahwa area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku telah menjadi neraka petir. Guntur tak berujung menciptakan gemuruh tak berujung yang menggema di seluruh bintang. Guntur memadat dan bergegas ke lubang yang dalam di klan abadi tertinggal. Seolah-olah Guntur sedang berziarah dan di sini untuk menyembah leluhur dari semua Guntur. Semua Guntur ini keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, setiap suara di planet Suzaku menghilang dan digantikan oleh petir. Satu-satunya suara yang tersisa adalah gemuruh Guntur. Ini seperti akhir dunia, dan itu menyebabkan ekspresi semua pembudidaya di planet Suzaku berubah drastis. Guncangan yang datang dari dalam jiwa mereka membuat mereka gemetar. Mereka seperti semut yang gemetar di hadapan kekuatan langit. Adapun manusia, mereka semua berlutut di tanah. Tidak hanya planet Suzaku yang terpengaruh. Pada saat ini, ada sekelompok 100 pembudidaya bergerak melalui ruang angkasa, dan pemimpinnya adalah pembudidaya berjari 6. Saat dia bergerak, ekspresinya segera berubah drastis dan dia menatap ke depan. Dengan kultivasinya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa guntur di depan sangat padat, hampir ke titik di luar imajinasi. Kulit kepalanya terasa mati rasa. Dalam pikirannya, dia hanya bisa mengingat ketika Sumu menggunakan guntur dalam satu baris ke langit dan membunuh bocah berkepala besar itu. Mungkinkah Sumu ada di depan? Lupakan, mari kita ubah arah. Lebih baik tidak bertemu orang itu. Kultivator berjari 6 tersenyum kecut saat dia mengubah arah dan mengambil jalan memutar. Kekuatan guntur ini sangat kuat, dan itu masuk ke lubang yang dalam. Gemuruh menggelegar bergema dari lapisan pertama hingga tiba di lapisan ke-17 tempat Wang Lin berada. Hampir dalam sekejap, seluruh lapisan ke-17 dipenuhi dengan guntur. Itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan saat guntur meraung. Gemuruh petir terus bergema di lapisan ke-17. Hampir setiap mumi dikelilingi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat guntur mendarat, dampaknya menyebabkan seluruh tempat bergetar. Dengan keras, salah satu mumi runtuh dan energi asal celestialnya terbang ke arah Wang Lin. Kemudian sungai dunia bawah menyapu dan mengekstraksi jiwa. Rasanya seperti jiwa yang kembali ke akhirat. Adegan ini terjadi berulang kali di sekitar. Pada akhirnya, ketika guntur telah mencapai kepadatan yang tak terbayangkan, semuanya tiba-tiba runtuh dan meledak. Ledakan ini menciptakan badai yang sangat kuat. Saat menyapu area tersebut, semua mumi runtuh dan sejumlah besar energi asal surgawi mengalir ke tubuh Wang Lin. Inti asal surgawi di dalam tubuhnya tumbuh seperti orang gila. Dalam sekejap, itu tumbuh beberapa kali lipat dan sekarang seukuran kepalan tangan bayi. Selain itu, saat sungai dunia bawah memenuhi area tersebut, jiwa-jiwa ditarik keluar ke sungai dunia bawah. Kebencian di sungai menjadi lebih kuat. Ada ratusan jiwa surgawi yang berjuang atau menunjukkan kelegaan di sungai dunia bawah. Pemandangan ini sangat aneh sehingga jika manusia melihatnya, mereka akan ketakutan.
Ketika semua guntur runtuh, di atas membentuk badai, semua kekuatan terkondensasi menjadi satu tempat. Ini menyebabkan dampak tak terbayangkan yang mengguncang seluruh lapisan ke-17. Ada ledakan yang menghancurkan surga dan lapisan ke-17 runtuh. Sinar cahaya datang dari bawah dan keruntuhan memaksa membuka jalan ke lapisan ke-18. Pikiran Yun Kezi benar-benar kosong saat menyaksikan ini. Dia sudah sangat menghormati Wang Lin, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Wang Lin. Mantra yang bisa membuka lapisan ke-18 telah mengguncang pikirannya dan membuatnya ketakutan. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar. Mantra yang membunuhnya dalam satu baris ke surga membuatnya gemetar dan ketakutannya terhadap Wang Lin semakin kuat. Tasan masih tidak menunjukkan ekspresi, tapi Lei Ji tersentak. Guntur di depannya telah mengguncangnya. Untuk menjadi tunggangan seseorang yang begitu kuat, dia tidak hanya merasa tidak mau, dia juga merasakan rasa hormat. Dunia kultivasi menghormati yang kuat. Saat lapisan ke-18 dibuka oleh kekuatan guntur di planet Suzaku, pembudidaya tua yang tampak seperti Huanglong terkejut. Dia mengambil langkah dan menghilang. Lapisan ke-18 tidak bisa dimasuki. Bab 907 Seri Burung Vermilion. Di lapisan ke-17 dari makam abadi di planet Suzaku. Saat Tasan hendak melangkah ke lapisan ke-18, suara yang sangat bermartabat bergema di lapisan ke-17. Lapisan ke-18 tidak bisa dimasuki. Suara ini begitu kuat sehingga tubuh Tasan didorong mundur puluhan kaki. Seolah-olah dia terkena dampak yang kuat, dan dia batuk seteguk darah. Bocah berkepala besar itu juga dipaksa mundur. Adapun Lei Ji, dia merasakan desas-desus dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus didorong ke belakang. Yun Kezi juga sama. Dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan terlempar kembali sampai dia menabrak dinding. Dia batuk seteguk darah dan menjadi putus asa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat suara itu muncul, energi asalnya diaktifkan dan dipaksa mundur beberapa puluh kaki sebelum dia bisa menenangkan diri. Wajahnya pucat saat dia melihat ke depan. Riak bergema di udara dan kultivator tua yang tampak seperti Huanglong melangkah keluar. Saat dia muncul, suhu tinggi yang gila muncul. Dalam sekejap, semua retakan yang muncul ditutup dan jalur ke lapisan ke-18 ditutup. Kultivator tua memiliki aura surgawi dan memberikan tekanan tanpa marah. Seseorang bisa merasakan aura yang kuat datang darinya hanya dengan melihatnya. Namun, aura itu segera menghilang dan terkandung di dalam kultivator tua ini, yang membuatnya merasa lebih berbahaya. Setelah dia muncul, dia melambaikan lengan bajunya. Yun Kezi, Tasan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji hanya merasakan embusan angin kencang. Mereka menghilang dan langsung dikirim keluar makam abadi. Murid Wang Lin menyusut dan ratusan ide melintas di benaknya. Kultivator tua ini telah mengirim semua orang kecuali dia pergi, jadi ada makna yang dalam dari tindakannya. Matanya berkedip tak terlihat sebelum dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, murid sekte Heng Yue Wang Lin menyapa guru sekte. Kultivator tua memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman dan bertanya, siapa guru sekte Anda? Ekspresi Wang Lin netral saat dia berkata, jika senior tidak mau mengakuinya, anggap saja junior salah. Kultivator tua itu tertawa dan berkata, kamu adalah anak kecil yang menarik. Menurut Anda mengapa saya adalah master sekte dari Heng Yue Sekte? Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, junior pergi ke tanah roh iblis dan melihat lukisan yang berisi gambar senior. Kultivator tua itu sedikit merenung dan tersenyum. Anak kecil, Anda tidak bisa begitu saja memanggil, master sekte, siapapun. Thunder Celestial yang bermartabat dari sistem bintang Alheaven, Sumu. Kapan saya memiliki murid seperti itu? Petik 2. Pikiran Wang Lin bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, junior salah mengira kamu adalah orang lain. Kultivator tua menunjukkan ekspresi kekaguman karena dia sangat puas dengan reaksi dan tanggapan Wang Lin. Matanya berbinar dan dia berkata, kita bisa membicarakan apakah kamu salah atau tidak nanti. Tahukah Anda bahwa Anda hampir melakukan kesalahan besar? Lapisan ke-18 itu bukanlah tempat yang bisa Anda masuki, terutama dengan seseorang dari klan abadi terpilih. Jika dia mendapatkan sumber asal, lupakan planet Suzaku, bahkan seluruh sistem bintang aliansi akan menghadapi bencana. Petik 2. Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Tidak ada jejak pemberontakan di wajahnya, seolah-olah dia dengan sungguh-sungguh dimarahi. Kultivator tua memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Lin, saya ingin bertanya padamu. Apakah Anda dengan tulus menganggap saya sebagai mantan Master Sekte Heng Yue Sekte dan dengan tulus menganggap diri Anda sebagai murid Heng Yue Sekte? Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memiliki banyak penyesalan terhadap Sekte Heng Yue.
Bagaimanapun, Heng Yue Sekte adalah sekte pertamanya dan langkah pertamanya ke dunia kultivasi. Wang Lin memandang kultivator tua itu dan dengan tenang berkata, Sekte Heng Yue adalah sekte pertama junior dan planet Suzaku adalah rumahku. Oh. Mata kultivator tua itu menyala dan dia berkata, jadi apa masalahnya menjadi petir surgawi kuil surgawi guntur? Suaranya seperti petir dan tampak marah. Berbagai hal memaksa saya ke dalam situasi itu. Wang Lin menatap kultivator tua itu dengan mata jernih. Tatapan kultivator tua sepertinya bisa menembus hati Wang Lin. Setelah waktu yang lama, ekspresinya melembut dan dia berkata, orang tua ini tidak peduli dengan identitasmu di sistem bintang Alheaven atau berapa banyak sekte yang kamu ikuti. Satu hal yang perlu Anda ingat adalah bahwa meskipun Anda adalah seorang kultivator sistem bintang aliansi, Anda adalah orang dari planet Suzaku. Anda adalah murid dari cabang burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Selama Anda mengingat ini, saya selalu menjadi master sekte Anda. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Pertempuran dengan sistem bintang Alheaven ini adalah pertempuran dari Cultivation Alliance. Itu tidak ada hubungannya dengan 4 sekte ilahi saya. Kultivator tua itu sepertinya mengatakan ini dengan sangat santai. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat ke arah kultivator tua itu. Kultivator tua tidak lagi membicarakan hal ini tetapi memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Lin, karena Anda telah melihat lapisan ke-17, Anda pasti memiliki beberapa spekulasi di hati Anda. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda dapat memasuki lapisan ke-18 untuk memahami apa yang ada di dalamnya dengan bantuan saya. Apakah Anda akan mendapatkan sesuatu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tidak bertanya apakah Wang Lin bersedia dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat mengelilinginya. Meskipun dia masih berhati-hati di dalam hatinya, dia tidak melawan dan masih memiliki ekspresi hormat. Mengambil Wang Lin, kultivator tua itu mengambil langkah dan suhu tinggi tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian lingkaran yang tampak seperti magma muncul di bawahnya. Api hitam melesat ke udara dan mengelilingi pembudidaya tua. Sesaat kemudian, sosok pembudidaya tua itu menghilang. Bahkan Wang Lin menghilang tanpa jejak. Wang Lin hanya merasakan gelombang panas, dan itu bahkan mengandung jejak asal sumber. Wang Lin tercengang oleh nyala api yang mengelilinginya, tetapi dia menjadi lebih berhati-hati. Matanya kabur. Ketika penglihatannya bersih, dia menemukan bahwa dia berada di dalam ruang rahasia yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Lingkungannya benar-benar gelap selain dari nyala api yang berkedip-kedip di tengahnya. Ini membuat tempat ini agak suram. Seolah-olah ada hantu yang bersembunyi di kegelapan yang mengelilingi nyala api dan ingin melahapnya. Namun, mereka akan dipukul mundur oleh nyala api setiap saat. Tempat ini adalah lapisan ke-18. Api itu adalah penggalan asal sumber leluhur mereka. Anda dapat mencoba untuk memahaminya, dan apakah Anda memperoleh sesuatu akan bergantung pada keberuntungan Anda. Suara lelaki tua itu bergema di ruangan itu. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian matanya tertuju pada nyala api. Saat matanya tertuju pada nyala api, pikirannya bergetar. Seolah-olah kekuatan misterius datang dari nyala api dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin. Nyala api mengandung keinginan untuk hidup dan pemahaman dan pencerahan kekuatan. Ada juga jejak bau darah. Pada saat ini, nyala api berkedip dengan keras. Wang Lin merasakan gedebuk dan kemudian sejumlah besar informasi masuk ke benaknya. Ada terlalu banyak informasi, dan itu sangat berantakan, seolah-olah tidak ada habisnya. Informasi itu membombardir Wang Lin seolah ingin membuat kepalanya meledak. Dalam sekejap, sesuatu terjadi pada mata Wang Lin. Matahari muncul di mata kirinya dan bulan muncul di mata kanannya. Wilayah karmanya dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ikan yin dan yang muncul di benaknya. Saat mereka berputar, semua pikiran yang mengganggu telah dihapus dari pikirannya. Akhirnya, pemandangan yang mengguncang pikiran Wang Lin muncul. Pada saat ini, sosok kultivator tua itu muncul di sebelah Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin, menunjukkan ekspresi kagum, dan dia bergumam, tidak buruk. Anak kecil ini akan mendapatkan wawasan dari tingkat asal sumber ini. Setelah beberapa pengamatan, saya bisa membiarkan anak kecil ini memasuki seri burung Vermilion. Petik 2. Pada saat ini, Wang Lin terbenam di langit berbintang. Apa yang dia lihat adalah surgawi yang tak terhitung jumlahnya menggunakan berbagai jenis harta magis. Di depan mereka ada jimat kuning yang panjangnya puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu kaki. Setiap jimat kuning memiliki berbagai orang aneh yang berdiri di atasnya. Mereka tidak berpakaian terlalu berbeda dari pembudidaya, tetapi mereka memiliki tanaman klan abadi terpilih yang ditato pada mereka. Perbedaannya terletak pada jumlah daun pada tato. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di antara alis mereka.
Ini adalah perang. Saat kedua belah pihak bertarung, ada kilatan tato. Sedangkan bagi mereka yang bertato, mantranya aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka berorientasi pada tato dan seringkali dapat menyegel langit dan bumi, menyebabkan energi asal dunia bergetar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua di salah satu jimat kuning yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar. Orang tua itu memiliki banyak daun di tatonya, bersama dengan daun emas. Dia membuka lengannya dan tato di sekelilingnya keluar. Pada saat ini, ruang angkasa itu sendiri bergetar dan semua benda langit berseru. Mereka dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba kehilangan asal-usul surgawi mereka. Tepat pada saat kritis ini, kilatan cahaya hitam datang dari kejauhan. Sesosok muncul, tetapi dikelilingi oleh cahaya hitam, membuatnya mustahil untuk melihat penampilannya. Orang itu tiba dan mulai melawan orang tua itu. Dalam sekejap, orang yang dikelilingi oleh cahaya hitam itu meraih area di antara alis lelaki tua itu. Dia tanpa ampun mengeluarkan api yang penuh dengan vitalitas. Saat nyala api ditarik keluar, itu segera runtuh menjadi titik api yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya menyerbu langsung ke Wang Lin dan langsung tercetak di antara alis Wang Lin. Dahi Wang Lin terbakar dan tubuhnya bergetar. Seolah-olah hantaman kuat memaksa tubuhnya mundur. Gaya ini terlalu kuat, seolah bisa menembus waktu itu sendiri. Dia merasakan gedebuk saat dia membuka matanya dan terbangun. Saat dia terbangun, dia segera melihat nyala api. Semakin dia melihat, semakin mirip dengan nyala api di antara alis pria tua yang berlumuran tato. Adegan sebelumnya seperti mimpi, tapi panas yang datang dari antara alisnya mengingatkannya bahwa segala sesuatu sebelumnya sangat nyata. Wang Lin tanpa sadar menyentuh di antara alisnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, sebuah batu besar dengan cepat terbang melalui langit berbintang, menuju ke bagian barat sistem bintang aliansi. Di atas batu berdiri seseorang berbaju merah, dan matanya kejam dan dingin. Dia menatap bintang-bintang yang jauh dan bergumam, Al-Heaven Thunder Celestial Sumu, saya harap Anda tidak terlalu lemah. Bab 908 pergi. Baik sekali. Suara pembudidaya tua bergema di dalam ruangan. Riak muncul dan kultivator tua itu keluar. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, terutama di antara alis Wang Lin, dan dengan tenang bertanya, kamu melihatnya? Wang Lin bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, saya melihat beberapa adegan. Kultivator tua itu tersenyum tipis sambil mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah nyala api. Nyala api menyala dan kemudian ditangkap di tangan kultivator tua itu. Benda ini dibentuk oleh sumber esensi asal dari anggota klan Fu Daun Emas Puncak. Memahami asal sumber ini akan sangat menguntungkan budidaya Anda. Ini juga merupakan ujian yang harus dihadapi seseorang untuk menjadi murid dalam dari cabang burung vermilion dari 4 sekte ilahi. Jika Anda bisa memperoleh pemahaman, Anda bisa menjadi murid batin. Petik 2. Dengan itu, kultivator tua itu sepertinya mendapatkan jejak kekuatan api itu dan wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah sekian lama, dia kembali normal dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin menghilang di tempat. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dengan lelaki tua ini di sini, tidak ada yang bisa menyentuh planet Suzaku. Petik 2. Setelah mengirim Wang Lin pergi, mata kultivator tua itu mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam, Fu Clan, orang tua ini pasti akan membuka lapisan terakhir. Tubuh Wang Lin muncul di puncak gunung di planet Suzaku, dan wajahnya pucat. Dia melihat ke arah klan abadi yang ditinggalkan dan mulai merenungkan. Tingkat kultivator tua itu sangat tinggi. Saya khawatir dia adalah monster tua yang setara dengan Master Flamespark, atau bahkan lebih kuat. Apa tujuan orang ini tinggal di planet Suzaku untuk waktu yang lama? Pertama-tama, saya dapat memastikan bahwa membuka 2 lapisan terakhir dari klan abadi yang ditinggalkan adalah salah satu tujuannya. Aku hanya tidak tahu apakah dia sadar akan tanah dewa kuno, mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia segera pergi. Identitas orang itu aneh, tapi dia adalah seseorang dari cabang burung vermilion dari 4 sekte ilahi. Namun, kata-katanya memiliki arti yang lebih dalam bagi mereka, lupakan, terlalu sedikit petunjuk untuk berspekulasi. Waktunya pergi. Wang Lin mengambil keputusan. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan Tasan dan teman-temannya. Setelah mengirimkan pesan, Wang Lin melihat ke bumi di bawahnya. Dia tahu bahwa dia telah menangani masalah di planet Suzaku dan dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Bagaimanapun, Tu Osen masih di sini. Sementara dia merenung, dia menghela nafas. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Tasan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji dengan cepat terbang keluar dari berbagai belahan planet Suzaku. Zhou Utai berdiri di puncak saat dia melihat ke cakrawala. Ekspresinya muram, dan setelah sekian lama, dia pergi.
Demikian pula, di perbatasan Laut Iblis dan negara Hoven, Li Qiqing menatap ke langit. Setelah sekian lama, dia bergumam, adik, mengikutinya adalah pilihanmu. Kakakmu memberkatimu. Di Cloud Sky Sect, Taiyan terbangun seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu dan melihat ke atas. Dia tahu bahwa setelah Wang Lin pergi kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum dia kembali. Sosok Wang Lin muncul di luar angkasa di luar planet Suzaku, dan sesaat kemudian, Tasan dan teman-temannya muncul. Tasan mengambil satu langkah dan bergabung dengan bayangan Wang Lin. Adapun bocah berkepala besar, dia telah pulih sedikit dan dengan hormat berdiri di sana. Mata Lei Ji berbalik, dan tanpa menunggu perintah Wang Lin, suara letupan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia tumbuh menjadi raksasa setinggi ribuan kaki dan tekanan kuat menyelimuti daerah itu. Alasan banyak pembudidaya kuat suka menggunakan anggota klan setan raksasa sebagai tunggangan adalah karena tubuh dan tekanan mereka yang kuat. Mereka sebanding dengan hampir semua binatang iblis. Selain itu, kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa membuat para pembudidaya yang kuat sangat menyukai mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan dia berlutut. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. Tuan, Lei Ji benar-benar ingin menjadi tungganganmu. Melihat tubuh raksasa itu, Wang Lin mengalami kesurupan sesaat. Mengendarai klan iblis raksasa sebagai tunggangan memang sangat menarik perhatian. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka akan terguncang. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Dengan satu langkah, dia mendarat di punggung Lei Ji, dan bocah berkepala besar itu segera mengikutinya. Dia tidak tinggi, dan meskipun kepalanya besar dan ganas, ketika dia berdiri di belakang Wang Lin, jelas dia adalah seorang pelayan. Tubuh Lei Ji sangat besar dan punggungnya lebarnya ribuan kaki. Kulitnya biru dan permukaan punggungnya rata. Setelah Wang Lin duduk, Lei Ji meraung dan bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Thunder Beast, itu tidak lebih lambat. Tubuh besar Lei Ji dengan cepat menjelajah ruang angkasa dan menciptakan badai yang menyebar jauh dan luas ke segala arah. Anak laki-laki berkepala besar melihat semua ini dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara sistem bintang aliansi dan sistem bintang Alheaven. Tidak ada raksasa setinggi ribuan kaki di Alheaven, apalagi orang yang menggunakannya sebagai tunggangan. Dia merasa tidak percaya hanya dengan memikirkannya, tetapi pada saat yang sama itu memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia melihat seseorang dengan tunggangan seperti itu, niat membunuh akan muncul di dalam hatinya dan dia ingin membunuh pihak lain dan mengambil tunggangan tersebut. Seorang kultivator yang berani duduk di atas kultivator seperti itu bukanlah orang biasa. Bocah berkepala besar itu menghela nafas saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Muridnya tiba-tiba menyusut. Seseorang tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia berdiri di atas sebuah batu besar. Permukaan batu itu berlubang. Itu tampak seperti sarang lebah. Orang ini mengenakan pakaian merah dan tampak seperti sinar lampu merah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan dia dengan cepat terbang ke arah Lei Ji. Batu itu terlalu cepat. Saat ditutup, itu menciptakan raungan besar yang mirip dengan ledakan sonik. Itu memicu gelombang dahsyat di langit berbintang. Pria berjubah merah itu tidak terlihat sangat tua, hanya berusia sekitar 30 tahun. Ada 7 pedang terbang di sekelilingnya, mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Aura pembunuhan ini dipenuhi dengan aroma darah yang menyebar dan membentuk pusaran. Sepertinya itu membentuk makhluk besar seperti ular piton yang membuka rahangnya dan meraung ke arah Lei Ji. Saat itu meraung, suara dingin dan kejam datang. Domain pembantaian aliansi budidaya, bunuh Yu Fei, di sini untuk mengambil kepalamu. Saat suara ini bergema, kecepatan batu di bawahnya meningkat. Itu sangat cepat sehingga api merah muncul di batu karena gesekan dan melesat langsung ke arah Lei Ji. Ekspresi Lei Ji menjadi panik dan dia akan menghindar. Pada saat ini, anak laki-laki berkepala besar memandang Wang Lin, mengatupkan giginya, dan melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan energi asal angkasa melonjak. Energi asal celestial membentuk badai di luar tubuhnya dan segera, mantra surgawi muncul. Anak laki-laki berkepala besar itu berteriak dan mendorong tangannya ke depan. Energi asal surgawi berubah menjadi benang dan dengan cepat mendekati batu besar seperti jaring halus. Namun, saat ini, mata pria berjubah merah itu memerah. Salah satu dari 7 pedang darah segera melesat seperti kilat ke arah bocah berkepala besar itu. Selagi dalam perjalanan, kabut merah dalam jumlah besar datang dari pedang darah. Dengan keras, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini tampak persis sama dengan pria berjubah merah itu. Jelas itu adalah avatar. Setelah avatar itu muncul, tangannya menyapu dan 7 sinar cahaya darah ditembakkan. Tatapannya dingin saat dia menyerbu ke arah bocah berkepala besar itu, dan mereka mulai bertarung.
Keduanya dengan cepat menggunakan mantra, menyebabkan ledakan bergema di antara bintang-bintang. Mereka tidak dapat menentukan pemenang atau pecundang dalam waktu singkat. Avatar itu ada di tahap awal Nirvana Skrier. Tubuh aslinya sedang dalam tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar saat batunya menutup. Lei Ji meraung dan terus mengaum. Bayangan di belakang Wang Lin berkedip-kedip saat Tasan melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Saat Tasan muncul, ekspresi pria berjubah merah itu tidak berubah sama sekali. Pedang terbang kedua meledak menjadi avatar dengan 7 sinar darah di sekelilingnya dan menyerang langsung ke arah Tasan. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat masih di punggung Lei Ji, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi area itu dan berkumpul. Daerah sekitarnya dengan cepat berubah menjadi neraka guntur. Mata pria berjubah merah itu menyipit dan batu di bawahnya tiba-tiba berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan perlahan berkata, kamu memang layak menjadi Thunder Celestial dari Alheaven. Anda benar-benar layak mendapatkan gelar Thunder Celestial. Petik 2. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sisa 5 pedang darah ditembakkan ke 5 arah dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian 5 pedang darah meledak menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi 5 avatar lagi. Masing-masing avatar memiliki 7 lampu merah darah di sekitarnya, dan di dalam setiap lampu merah darah ada pedang terbang berwarna merah darah. Dalam sekejap, 5 avatar dan 35 pedang terbang merah membentuk formasi di sekitar orang ini. Setiap avatar berjarak 500 kaki dari tubuh utama. Baut petir di sekitarnya mendekat, tapi anehnya mereka semua terbang menuju pedang darah. Tidak ada guntur yang bisa memasuki area 500 kaki itu. Gemuruh-gemuruh terus bergema. Pria berjubah merah itu mencibir saat dia melihat Wang Lin. Semua petir itu diblokir oleh 5 avatar dan 35 pedang terbangnya. Apakah kamu hanya sekuat ini? Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Jika hanya ini yang bisa dilakukan mantramu, maka kamu tidak bisa lepas dariku. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan pusaran muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, jiwa asal naga guntur kunonya bergegas keluar dan meraung ke langit. Bab 909 Aku akan memberimu keajaiban. Dia menjalankan kendali atas guntur. Di bawah gemuruh-gemuruh, dunia tiba-tiba berubah dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan berkumpul menuju Wang Lin. Pemandangan ini benar-benar mengguncang bumi, dan saat suara guntur menyebar, menyebabkan lebih banyak guntur muncul. Itu seperti pembalasan ilahi. Pria berjubah merah bernama Yu Fei melihat sekilas dan mulai tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. Bagus, sekarang kamu memiliki aura dari Thunder Celestial dari Alheaven Star System. Tidak membuang-buang waktu bagiku untuk mengambil kepalamu secara pribadi. Jika Anda mati, Anda bisa tersenyum saat berada di dunia bawah. Setiap orang yang terbunuh olehku terkenal. Petik 2. Sombong. Ekspresi Wang Lin dingin. Dia menunjuk dengan jarinya dan membuat guntur di area itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Guntur dari jarak puluhan ribu kilometer mulai berkumpul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa area dalam jarak puluhan ribu kilometer telah berubah menjadi danau petir. Dan danau guntur menyusut di tengah gemuruh tak berujung. Pusat dari semua ini adalah pria berjubah merah. Kecepatan kontraksi terlalu cepat, dan saat berkontraksi, itu menarik lebih banyak guntur. Kekuatan guntur itu seperti akhir dunia. Kontraksi yang cepat menyebabkan sejumlah besar retakan spasial muncul. Kapanpun guntur lewat, sejumlah besar angin dingin akan keluar dari celah-celah itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Saat guntur meraung, kontraksi menjadi lebih cepat. Itu seperti lingkaran besar yang lebarnya puluhan ribu kilometer dan dengan cepat menyusut dengan pria berjubah merah sebagai pusatnya. Saat guntur berkontraksi, guntur menjadi lebih intens. Karena terus mengompres, akhirnya menjadi sangat kuat. Kekuatan ini seperti memampatkan semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi satu titik. Kekuatan guntur ini sebanding dengan pembalasan ilahi. Pada saat ini, itu berkontraksi seperti orang gila, dan itu membuat begitu banyak suara sehingga tidak ada suara lain yang ada. Bahkan Tasan dan bocah berkepala besar, yang sedang bertarung, segera mundur dan mengungkapkan ekspresi serius. Dalam sekejap, saat semua guntur dari jarak puluhan ribu kilometer berkumpul, gelombang guntur menghantam 35 pedang terbang dan 5 avatar pria berjubah merah itu. Ini menciptakan ledakan yang mengguncang surga. Seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer terkompresi dan akhirnya membombardir pedang terbang. Salah satu pedang darah segera bergetar dan roboh. Pedang itu hancur berkeping-keping yang kemudian didorong kembali oleh guntur. Ini tidak berakhir di sini.
Pedang terbang yang tersisa semuanya roboh di bawah bombardir guntur yang menghancurkan bumi ini. Dalam sekejap, 35 pedang terbang semuanya roboh. Guntur di sekitarnya tidak berhenti, itu menyerbu ke arah pria berjubah merah dengan momentum mengerikan. 500 kaki hanya butuh sekejap untuk menyeberang. Saat guntur memadat, 5 avatar berubah menjadi 5 pedang besar dan memaksa blokade 100 kaki di sekitar Yu Fei. Guntur dengan cepat menghantam mereka, menyebabkan mereka gemetar, dan suara retakan datang dari pedang. Ekspresi Yu Fei masih netral. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, saya memang meremehkan kekuatan guntur Anda, tetapi sebelum saya, itu tidak cukup. Saat dia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Objek ini adalah cabang, itu terlihat sangat normal, tapi itu mengeluarkan aura kuno. Salah satu harta Slater Domain saya, cabang pohon dunia guntur. Master Domain mengatakan bahwa ini dapat menekan guntur Anda. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan memecahkan guntur Anda. Dengan itu, dia melemparkan cabang itu ke depan. Pada saat yang sama, 5 pedang yang menghalangi guntur dengan cepat mundur. Saat 5 pedang darah mundur, tidak ada yang menghalangi guntur, jadi itu segera menyerbu ke arah pria berjubah merah. Namun, pada saat ini, Wang Lin sepertinya kehilangan kendali atas guntur, dan semuanya mengarah ke cabang. Saat guntur bergemuruh, cabang itu menyerap semuanya, dan semburan guntur bisa dilihat di sekitar cabang. Yu Fei berdiri di samping cabang sambil mencibir. Guntur tampaknya menutup matanya. Itu tidak melukai dia sama sekali, dan semuanya mengalir ke dahan. Bahkan Wang Lin menjadi murung karenanya. Dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal, kecuali jika ada keajaiban, Anda bukan apa-apa di hadapan saya. Ini saatnya mengakhiri segalanya. Mata Yu Fei mengungkapkan niat membunuh saat dia menyerbu melalui guntur. 5 pedang terbang menyergapnya dan mendekati Wang Lin. Wang Lin mundur sambil menatap Yu Fei, yang mendekat, dan dengan tenang berkata, aku akan memberimu keajaiban. Dengan itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Yu Fei kaget dan muridnya menyusut. Energi asalnya melonjak, menciptakan badai di sekelilingnya, tetapi dia masih tidak menemukan jejak Wang Lin. Ada planet budidaya di sistem bintang aliansi yang jauh dari planet Suzaku. Energi spiritual dari planet kultivasi ini padat, dan itu adalah negara budidaya peringkat 6. Ada 5 negara budidaya peringkat 5 di planet ini. Di salah satu negara budidaya peringkat 5, yang bernama Bulan Jatuh, ada seorang wanita yang berdiri di luar ruang alkimia di gunung belakang. Wanita ini mengenakan gaun kupu-kupu merah muda. Dia tidak terlihat sangat tua dan sangat cantik. Ada bercak serpihan logam di atas alis kanannya yang membuatnya terlihat sangat imut. Kulitnya yang seperti batu giok dan rambutnya yang seperti awan membuatnya sangat menarik. Kakak Wang, apakah kamu di sini? Saya Song Ying. Wajah wanita ini merah dan suaranya terdengar seperti burung penyanyi. Dia sangat cantik dan dia melihat ke dalam ruangan saat dia berbicara. Seseorang sedang duduk di ruang alkimia. Dia memiliki rambut merah dan ekspresinya sangat dingin. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan aura dingin yang dia keluarkan membuatnya terasa seperti musim dingin kemanapun dia pergi. Ketika suara wanita itu datang dari luar, pria itu mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, saya tidak di sini. Setelah itu, dia menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Setelah wanita itu mendengar suara dingin ini, dia langsung menjadi bahagia. Dia mengambil beberapa langkah dan berjalan langsung ke ruang alkimia. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Wang Lin, saya tidak akan mengganggu Anda terlalu lama. Aku hanya akan duduk di sini sebentar lalu pergi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tiba di luar ruangan tetapi tidak masuk ke dalam. Dia duduk di luar. Dia bisa merasakan aura dingin datang dari ruangan itu. Aura ini memasuki tubuhnya dan membuat wajahnya memerah, tapi dia merasa sangat nyaman. Kultivasinya terkait dengan energi dingin dan stagnan. Tidak banyak tempat di sekte dengan energi dingin, dan dia tidak bisa memasuki tempat-tempat itu dengan statusnya. Suatu kali, dia datang ke sini untuk mengambil pil dan secara tidak sengaja menemukan bahwa energi dingin di tubuhnya telah meningkat pesat. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat dan dia terus datang ke sini. Akhirnya, dia menemukan ada murid sekte luar bernama Wang Lin di sini. Orang ini adalah pekerja di ruang alkimia, tapi dia merasa jaraknya sangat jauh. Meskipun dia seorang pekerja, dia belum pernah melihatnya melakukan pekerjaan apapun. Dia bahkan melihat paman master di ruang alkimia sangat menghormati Wang Lin. Dia merasa Wang Lin memiliki banyak rahasia, bahwa dia sangat misterius. Dengan pemikiran ini, dia memiliki keinginan untuk mengungkap semua rahasia itu karena suatu alasan. Selain itu, tempat ini banyak membantunya dalam berkultivasi, jadi dia datang ke sini hampir setiap hari.
Adapun sikap dingin Wang Lin, tidak hanya dia tidak takut, itu membuatnya ingin lebih mengungkap rahasianya. Dia hampir selalu memikirkan sosok dingin Wang Lin. Wajah Song Ying memerah saat dia berkultivasi, tetapi detak jantungnya semakin cepat dan dia tidak bisa membenamkan dirinya dalam kultivasi. Menyentuh item di pakaiannya, dia ragu-ragu saat dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata ke arah ruangan, "Kakak senior Wang, aku." Namun, sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan Wang Lin keluar. Saat dia berjalan keluar, sejumlah besar energi dingin menyebar. Aura dingin ini tidak nyata, itu hanya energi spiritual yang tersisa dari dewa kuno yang menyerap energi spiritual. Tampaknya tidak penting bagi Wang Lin, tetapi bagi orang lain, energi spiritual ini sangat padat. Untungnya, ini adalah ruang alkimia yang sudah memiliki energi spiritual yang padat, jadi tidak terlihat jelas. Munculnya tubuh asli Wang Lin menyebabkan Song Ying menelan kata-katanya. Saat dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan, dia melihat kakak senior Wang yang sangat dia kagumi mengambil langkah, menembak ke langit, dan menghilang. Ekspresi Song Ying suram saat dia mengeluarkan kantong bersulam. Itu diisi dengan beberapa ramuan roh yang dia petik secara pribadi dan kemudian dijahit ke dalam kantong. Item ini memiliki efek membuat seseorang menjadi tenang. Dengan satu langkah, tubuh asli Wang Lin meninggalkan planet budidaya dan bergegas keluar angkasa. Saat tubuh aslinya memasuki ruang angkasa, riak muncul dan Wang Lin berjalan keluar. Avatar dan tubuh aslinya berjalan menuju satu sama lain sampai mereka bertabrakan. Lalu ada kilatan cahaya hijau dan keduanya menjadi satu. Setelah ratusan tahun berpisah, avatar Wang Lin dan tubuh aslinya menyatu sekali lagi. Aura yang kuat datang dari tubuh Wang Lin seperti orang gila dan memenuhi bintang-bintang. Perpaduan tubuh aslinya dan avatarnya, perpaduan antara dewa kuno dan kultivator Qi, menyebabkan suara letupan menggema dari tubuh Wang Lin. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mata kiri Wang Lin mengandung matahari dan mata kanannya mengandung bulan. Rambutnya tidak lagi merah setelah menyatu dengan rambut hitam avatarnya, sekarang menjadi ungu. Itu bergerak tanpa angin, dan bintang dewa kuno disembunyikan oleh mata ketiga. Tidak ada yang bisa melihat tanda apapun dari mereka. Aku akan memberimu keajaiban. Suara dingin Wang Lin bergema dan berubah menjadi gemuruh tak berujung yang bergema di antara bintang-bintang. Dengan satu langkah, dia menghilang. Bab 910 Fusion terkuat. Penampilan Wang Lin tidak banyak berubah, tapi dia sangat tenang. Ada garis-garis samar di tubuhnya, tapi tidak terlihat jelas. Aura yang sangat kuat datang dari tubuhnya dan memenuhi bintang-bintang. Saat aura ini menyebar, itu memicu gelombang besar di planet budidaya peringkat 6. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasi mereka dan merasakan jiwa mereka bergetar. Saat semua orang terkejut, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang di antara bintang-bintang. Ekspresi Yu Fei suram dan dia mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, ketika dia melihat riak di bawah kaki Wang Lin, pupil matanya menyusut dan dia sangat terkejut. Pembengkokan spasial. Dia tahu tentang mantra ini, tetapi dia tidak menyangka Sumu ini sudah mengetahui mantra ini. Harus dikatakan bahwa sangat sedikit pembudidaya yang dia kenal dapat menggunakan mantra ini. Itu bahkan lebih jarang bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Selain itu, informasi yang dia terima tentang Sumu tidak pernah menyebutkan ini sama sekali. Dia tanpa sadar menyebarkan energi asalnya, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh, tetapi tidak ada tanda-tanda Sumu. Bahkan ketika dia benar-benar mengubah energi asal di daerah tersebut, dia masih tidak dapat menemukan Sumu. Ekspresi Yu Fei menjadi lebih dingin, tetapi dia segera mengerti bahwa Sumu ini telah melarikan diri. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia berbalik dan mengunci anak laki-laki berkepala besar, yang melawan avatarnya. Semua niat membunuh dan amarahnya sekarang dialihkan ke bocah berkepala besar. Dia dengan cepat menyerang anak laki-laki berkepala besar itu. Anda Tuan telah melarikan diri, jadi mari kita mulai dengan Anda kalau begitu. Yu Fei sangat marah di dalam hatinya, dan kemarahan ini sangat membuat depresi. Dia adalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan yang membiarkan pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa mengejar. Dia tidak pernah mengalami hal semacam ini dalam waktu yang lama. Anak laki-laki berkepala besar sedang melawan avatar Yu Fen ketika kulit kepalanya terasa kebas dan dia hampir kehilangan akalnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi Wang Lin saat dia mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, Yu Fei sangat marah, dan dia langsung mendekat. Menggunakan budidaya Nirvana Skrier tahap tengah yang luar biasa, dia menunjuk dengan jarinya. Kelima pedang darah itu segera melesat ke arah bocah berkepala besar itu. Mati untukku.
Saat Yu Fei berteriak, 5 pedang darah maju ke depan seperti 5 pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal. Menambahkan yang sebelumnya, itu seperti 6 pembudidaya Nirvana Skrier menyerang bocah berkepala besar itu. Bagaimana bisa bocah berkepala besar melawan dengan kultivasinya saat ini? Anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi dengan keputusasaan dan sebuah ide gila muncul di dalam hatinya. Dia akan meledakkan jiwa asalnya. Tidak peduli apa, dia harus menghancurkan avatar. Tepat pada saat hidup dan mati ini, suara dingin datang dari belakang bocah berkepala besar itu. Ini adalah keajaiban saya. Saat suara dingin itu bergema, anak laki-laki berkepala besar itu merasakan tubuhnya dicengkeram dan dilempar ke belakang oleh seseorang, membuatnya lolos dari bahaya. Wang Lin keluar dari kehampaan. Ekspresinya dingin saat dia menghadapi 6 pedang darah, dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan di balik pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan Tasan. Raungan yang datang dari tinju terasa seperti akan menghancurkan ruang angkasa. Hal ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik, dan ruang di depan Wang Lin terfragmentasi. Udara dingin keluar dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Jika luar angkasa seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang 6 pedang darah. Tinju Wang Lin mendarat langsung di salah satu pedang terbang. Pedang itu bergetar dan segera roboh dengan keras. Pecahan-pecahan itu didorong ke belakang dan kemudian mereka berubah menjadi avatar yang mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi teror dan dia mundur. Ekspresi Wang Lin sangat dingin dan mengeluarkan rasa dingin yang tiada akhir, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah mencair. Avatar Yu Fei ini berada di tahap awal Nirvana Skrier, dan tubuh asli Yu Fei berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dengan mereka bersama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh Yu Fei, dan bahkan jika dia menang, harganya akan sangat tinggi. Jadi, pilihan terbaik adalah Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Dia mengambil langkah dan tiba di sebelah avatar yang mengeluarkan darah sebelum 5 orang lainnya bahkan bisa bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melakukan pukulan. Ada ledakan keras. Seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Avatar itu mengeluarkan lebih banyak darah dan banyak awan kabut darah meledak dari tubuhnya. Setelah avatar mundur 10 langkah, avatar itu runtuh dan hancur total. Pembantaian mutlak. Ini adalah pembantaian yang lengkap dan mutlak. Setelah membunuh satu avatar, Wang Lin berbalik dan berjalan menuju 5 pedang darah yang masuk. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Wang Lin sangat cepat sehingga dia meninggalkan banyak bayangan. Kali ini, tinjunya mendarat di kehampaan. Suara retakan bisa terdengar saat retakan besar muncul dan merobek ruang seperti naga. Salah satu pedang darah melintas dan menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya sementara tangan kanannya mengulurkan tangan. Pedang darah bergetar dan ingin berjuang, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Pedang darah kedua runtuh dengan keras dan hendak melarikan diri, tetapi petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah tatapan Wang Lin. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam avatar dan suara letusan datang dari tubuhnya. Avatar itu roboh dan mati. Pada saat ini, 4 pedang darah yang tersisa mendekat dan tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ada suara logam bertabrakan saat pedang menghantam tubuh Wang Lin. Kekuatan pantulan yang kuat datang dari Wang Lin, menjatuhkan keempat pedang itu ke belakang, dan mereka gemetar hebat. Adegan ini mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Ketika dia melihat Wang Lin yang akrab dan tidak dikenal, hanya ada teror di matanya. Ini, pedang terbang tidak bisa melukai tubuhnya. Anak laki-laki berkepala besar bukanlah satu-satunya yang terkejut. Ada juga Yu Fei. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah, dan itu adalah perubahan besar. Segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat dan membuatnya tidak siap. Hampir dalam sekejap mata, 2 avatarnya telah runtuh, dan ini memicu gelombang dahsyat di dalam hatinya. Dia akan menyerang ketika Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meraung. Mengaum. Raungan ini adalah auman dewa kuno. Sudah sangat lama sejak suara dewa kuno ada di dunia ini. Sekarang tiba-tiba muncul, seolah-olah suara sejati yang bisa membelah langit telah muncul. Sebelum raungan dewa kuno ini, bahkan guntur langit harus bergetar, dan langit berbintang itu sendiri harus membungkuk karena dia adalah dewa kuno. Bertahun-tahun yang lalu, dunia ini dipenuhi dengan dewa-dewa kuno. Raungan dewa kuno melepaskan aura kuno ke dunia. Semua makhluk harus menyerah pada raungan dewa kuno, dan semua kekuatan akan hancur. Deru ini beberapa kali lebih ganas dari guntur. Guntur apa sebelum raungan ini? Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, dan itu menciptakan badai yang melanda daerah itu. Yu Fei baru saja mengangkat kakinya ketika raungan dewa kuno memukulnya. Sebuah kekuatan yang membuat pikirannya bergetar tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Pikirannya kaget dan dia segera mundur. Seolah-olah dia akan terkoyak jika dia tidak mundur. Wajahnya pucat.
Di matanya, Wang Lin seperti binatang purba yang marah yang mengeluarkan aura yang begitu kuat sehingga dia harus mundur. Energi asal di dalam tubuhnya berputar cepat tanpa kendalinya. Seolah-olah itu akan segera runtuh dan dia akan mati jika berhenti. Saat ini, telinganya berdengung dan dia diisolasi dari dunia. Dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat di telinganya. Pada akhirnya, jantungnya berdetak sangat cepat sehingga detaknya terhubung. Matanya dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini berasal dari jiwa, ketakutan terhadap dewa-dewa kuno. Untuk pertama kalinya, Yu Fei merasa takut. Pada awalnya, hanya ada sedikit ketakutan, tapi sesaat kemudian, itu memenuhi pikirannya. Wajah bocah berkepala besar itu menjadi pucat. Pikirannya gemetar di bawah raungan dewa kuno. Dia sekarang memiliki asal-usul surgawi, jadi dia adalah makhluk surgawi, tetapi pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia hanyalah seekor semut. Ada juga Lei Ji, dan tubuhnya gemetar. Ada keinginan yang meraung di hati Lei Ji. Itu seperti seorang hamba yang telah bertemu dengan tuannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan dengan patuh mendengarkan perintah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti ini. Meskipun dia terkejut dengan kekaguman yang dia rasakan, dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia merasakan keakraban. Jika orang-orang ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan 4 pedang terbang di dekat Wang Lin. Dampak gemuruh yang tak terlukiskan menyebabkan dunia berubah warna dan ruang itu sendiri runtuh. Keempat pedang terbang itu semuanya meledak. Saat mereka runtuh, fragmen yang tak terhitung jumlahnya didorong ke belakang dan diubah menjadi 4 avatar. Masing-masing dari keempat avatar itu memiliki budidaya Nirvana Skrier, tetapi saat mereka muncul, mereka terkena dampak raungan dewa kuno sekali lagi. Seolah-olah angin kencang yang mengandung kekuatan penghancur telah bertiup, keempat avatar itu segera runtuh dan menghilang. Mereka benar-benar mati. Wang Lin mengambil langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah Tasan, yang menghadapi avatar terakhir Yu Fei. Avatar terakhir juga sangat terkejut hingga berhenti menyerang dan mundur, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang dan menekan. Guntur tak berujung datang dari segala arah dan ikan yin dan yang juga muncul. Saat jarinya mendarat, avatar terakhir meledak. Wang Lin hanya mengambil beberapa napas waktu untuk membunuh 7 avatar satu demi satu, tetapi kejutan yang dia beli tidak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin sangat dingin saat dia melihat wajah pucat Yu Fei tidak jauh dan dengan dingin berkata, ini adalah keajaiban yang kuberikan padamu. Apakah kamu puas?